sharing pada pagi hari ini itu buku Jual Leadership Pipeline. Saya baca dulu edisi yang kiri ini, edisi 2. Kemudian muncul edisi 3 yang sebelah kanan dengan tambahan satu penulis baru. Eh, tapi eh, apa namanya? Isinya ada perbedaan, jadi saya beli lagi gitu ya. Saya suka gitu kalau ada buku yang bagus banget, ada edisi baru dan saya suka beli lagi. Tapi kebetulan ini nih saya ada bukunya nih. Kelihatan nggak sih? Kelihatan ya. Ntar saya tutup dulu deh. Si ini ya, ini bukunya. Agak susah nyarinya. Ini kebetulan saya nemu di Kinokuniya Jakarta waktu itu. Nah, sekarang kayaknya sih lagi nggak ada gitu. Jadi kalau teman-teman mau nyari mungkin coba di Kindle atau di Google Playbook atau pesan online dari luar ya. Edisi pertama sebelum yang abu-abu itu pernah terbit beberapa tahun lalu terjemahannya. Saya kadang-kadang kalau iseng nyari di Tokopedia itu suka masih ada yang jual tuh terjemahannya. Edisi 2 mungkin masih ada yang jual bekasnya di Tokopedia ya. Saya akan dicari. Nah, kemudian penulisnya adalah sebenarnya beberapa orang ya. Yang nomor satu tuh dulu namanya Ram Charan nih, salah satu konsultan yang sangat terkenal di dunia bisnis, orang India. Dia bisa dibilang sebagai apa ya, semacam bisnis prophet kalau kata orang-orang bule itu ya. Dia hidup menyendiri seperti petapa tapi di dunia bisnis. Jadi semacam guru di dunia bisnis bagi para CEO. Lalu Stephen Rotter sama Jim Noel. Nah, yang saya tampilkan fotonya ini si Stephen Rotter karena asumsi saya ya kayaknya ya. Sekarang itu eh, leadership pipeline sebagai sebuah framework consulting itu sekarang yang megang lisensinya Pak Stephen Rotter ini. Karena kalau kita lihat di websitenya, company-nya itu seolah-olah cuman punyanya Pak Stephen Rotter ini. Jadi mungkin yang lain hanya sebagai eh, apa namanya, semacam penulis buku, tapi secara framework beliau yang sekarang bikin sini. Nah, buku ini ada beberapa varian. Variannya adalah performance pipeline. Ini sebenarnya kalau menurut saya sepaket buku ini ya. Ini yang sebelah kanan juga nggak ada di toko buku, bahkan saya tuh dapatnya di apa namanya di online. Nah, karena kalau ini saya terangin lah bedanya dua buku ini apa ya, tapi dia saling sepaket, saling berkaitan gitu. Nah, ini yang selain perkenalan ya teman-teman semua ya. Kalau teman-teman cari di websitenya akan ketemu Pak Stephen Brotter ini. Oke, latar belakang buku ini tadi namanya. Jadi ini dari riset yang cukup solid kalau saya amati ya. Risetnya itu bentuknya berupa assessment terhadap lebih dari 1.500 pemimpin kandidat CEO, Business General Manager, CFO, dan juga level director lain. Jadi pemimpin yang paling puncak di interview eh, kurang lebih 4 jam katanya ya. Setiap interviewnya itu cukup dalam. Nah, yang dilakukan di interview itu adalah menelusuri ya perjalanan karirnya seperti apa, kemudian pencapaian-pencapaiannya seperti apa, kemudian skill yang dipelajari seiring waktu sama beliau-beliau tuh apa saja. Nah, jadi interview mendalam, deep interview ini sering risetnya dibilang sebagai grounded research mungkin gitu ya, sama sama fenomenologi mungkin termasuk juga begitu. Lalu pertemuannya divalidasi sama atasannya lagi gitu. Jadi misalnya Mas Dendi di interview, ceritanya itu divalidasi ke Mas Gazan gitu misalnya gitu ya. Kalau Mas Gazan mungkin saya nggak tahu bisa divalidasi ke siapa ya, ke Mas Jaya mungkin ya. Kemudian divalidasi sama data-data lainnya, data pencapaian gitu-gitu ya divalidasi. Nah, jadilah satu framework gitu ya, satu framework singkat cerita begitu. Nah, kemudian kan framework itu dipakai ya, diajarkan ke organisasi lain, dipakai, diterapkan sejak 2010. Jadi udah lama, udah berarti 15 tahun ya. Frameworknya udah 15 tahun. Nah, dalam bentuk workshop kata kata buku ini udah diikuti lebih dari 15.000 pesertanya. Mereka diskusi gitu ya, kemudian mereka sharing aplikasi gitu. Nah, terutama gini nih, terutama yang paling utama adalah mereka sharing tentang bagaimana pengalamannya berpindah ke posisi kepemimpinan yang baru. Jadi ketika mereka naik level itu eh, apa experience yang mereka alami, apa yang mereka pelajari gitu ya. Nah, itu yang didapat kemudian diperkaya lagi, makanya muncul edisi kedua, edisi ketiga. Nah, edisi ketiga ini eh, subjudulnya adalah Developing Leaders in the Digital Age ya.
Jadi ada tambahan, cuma termasuk juga revisi yang cukup baik terkait dengan kondisi di sekarang. Bahkan ada model yang berubah. Jadi nanti saya cerita lah di ininya, di dalam materi kita ya. Nah, sekarang kita masuk dulu ke basics-nya ya. Jadi si leadership pipeline itu ceritanya adalah kenapa namanya pipeline ya. Tahu tahu istilah pipeline teman-teman? Boleh komen silakan. Kalau mau komen istilah pipeline itu biasanya kepakainya buat apa gitu. Atau lebih dekat dengan istilah apa, pipeline apa kalau ada ingat. Belum ada yang komen. Oh ada nih chat. Sales pipeline betul, istilah sales betul, istilah marketing ya betul, betul. Biasanya kan itu ya. Nah, kalau boleh sharing sedikit mungkin yang berkenan ya. Eh Sales pipeline itu maksudnya gimana biasanya tuh? Kalau yang saya tahu sih Oke, ya Mas itu Hidayat. untuk istilah marketing Pak. Jadi Ya, gimana tuh? yang mengerucutkan customer, Mm-mm. memilah-milah memilah-milah customer kita yang mana yang cocok dengan apa, apa di dunia marketing itu. Oke, di marketing ya. Jadi gimana cara kita dapat customer gitu ya? Ya, siap. Thank you, Mbak Nina Zulita. Oh, ini teman dari Samarinda. Oke, ada lain? Kalau sales Kalau pipeline. ini Ah, apa Mas Pak? Hasan. Jadi kalau yang saya tahu tuh sales pipeline tuh mirip ini Pak, mirip apa? Mirip journey dari suspek ke prospek sampai nanti jadi closing. Itu Mm-mm. yang saya sering dengar gitu. Sales pipeline itu kayak semacam perjalanan dari leads itu dari prospek sampai dia closing gitu. Oke, wah ini rendah hati banget pura-pura yang saya tahu padahal dia udah pakai sebenarnya bisnisnya ya kan. Iya betul. Jadi istilah pipeline banyak kan dipakai di sales biasanya ya. Kan sales itu intinya ujungnya closing jadi pelanggan ya. Nah, kan orang tidak ujuk-ujuk jadi pelanggan kan. Biasanya jadi pelanggan, sederhana mungkin sebelum jadi pelanggan mungkin jadi hot prospect dulu ya, prospek yang sangat kepengen banget beli lah gitu ya. Nah, dari hot prospect mungkin sebelumnya jadi tadi namanya suspect mungkin gitu ya, atau cold prospect lah. Nah, itu diibaratkan kayak aliran pipa gitu ya. Jadi pelanggan kita yang masuk ke dalam database kita itu tidak ujuk-ujuk ada, harus kita alirkan. Nah, dari ujung sana tempat di mana dia berada yang tidak terakses sama kita bantu supaya set, jadi ada aliran pipanya masuk ke sini. Nah, itu kan metafora ya, perumpamaan kan, metafora untuk eh, bagaimana kita bisa mendatangkan penjualan. Nah, ternyata metaforanya dipakai untuk leadership juga bisa gitu. Jadi sebenarnya organisasi yang sustainable, nah ini mungkin masuk ke sini sedikit lah ya. Eh, Lima prinsipnya ya saya terangkan sedikit dulu ya. Organisasi yang sustainable itu kan pasti butuh leader ya di dalam tiap levelnya. Nah, even organisasi itu baru dimulai ya. Misalnya ada orang yang buka bisnis, bikin warung sendiri, masak sendiri, jual sendiri. Leadernya siapa? Ya dia sendiri gitu kan. Nah, ketika dia, oh udah banyak nih kerjaannya, saya rekrut cleaning service deh yang masak tetap saya gitu. Cleaning service satu orang sekaligus dia jadi pelayan. Nah, itu kan harus ada leadernya. Leadernya siapa? Ya dia sendiri. Karyawannya adalah karya apa namanya timnya gitu. Nah, kalau dia nggak mungkin bilang sama karyawan, kita sama-sama leader di sini ya. Jadi mari bertanggung jawab masing-masing. Nggak mungkin, namanya dia ownernya kan. Jadi dia harus mengatur pekerjaan. Nah, karyawan tadi ngikutin arahan dia. Nah, ketika misalnya karyawannya kan banyak, ya entah dia kelola sendiri atau dia minta orang lain untuk kelola karena banyak banget karyawannya dan mulai ada cabang gitu. Nah, mulai ada cabang dia akan minta orang untuk jadi koordinator gitu. Jadi organisasi yang efektif biasanya butuh leader ya di tiap peran dan dua di tiap jenjang. Tiap peran tuh artinya misalnya ada pembagian tugas lah tadi ya, ada yang bagian dapur sama bagian pelayanan. Nah, itu kan susah ya kalau kerjaannya bolak-balik, jadi harus ada peran masing-masing. Pasti di situ butuh ada leadernya gitu. Nah, logikanya kan begitu sederhana ya. Jadi setiap peran pasti ada leadernya. Nah, pertanyaan kemudian adalah dari mana organisasi, terutama yang sudah makin membesar, bisa mendapatkan leader itu? Nah, gimana caranya saya dapat tuh leader kayak gitu? Nah, suka ada yang curhat, misalnya waktu itu dia pegang lisensi salah satu
franchise di sebuah kota. Waktu cabangnya masih 5, itu suami istri ya ownernya bisa tuh keliling cabang-cabang itu ya. Nggak usah nunjuk apa leader lah di situ. Tapi ketika cabangnya jadi 10, nah, nggak mungkin tiap hari dia keliling 10 cabang kan. Nah, akhirnya dia hanya bisa keliling beberapa hari sekali. Nah, dia mulai berpikir, kayaknya saya butuh nunjuk nih leader di tiap cabang. Yang paling bagus dari karyawannya dia dong, yang sudah loyal gitu kan dinaikin. Ternyata nggak semudah itu. Mengangkat orang dari pelayan menjadi kepala resto atau menjadi dari cook ya, cook dari kepala resto ternyata nggak semudah itu. Nggak banyak yang betul-betul bisa seperti dia kemampuannya. Nah, itu pertanyaannya kenapa kan? Nah, disinilah mulai terjawab nih. Jadi ternyata seorang leader di tiap level tadi yang dibutuhkan harus ada, kalau nggak ada berarti kerjaan nggak ada yang kelola ya. Itu setidaknya harus dipahami lewat 3 dimensi. Satu adalah tiap leader itu butuh punya keterampilan yang perlu dikuasain di tiap level. Yang kedua adalah tiap leader itu perlu punya penggunaan waktu yang beda-beda. Ya, jadi waktu kita kerja let's say 8 jam gitu, 8 jam itu cara seorang manajer menggunakan waktu 8 jamnya dengan seorang staf menggunakan waktu 8 jam itu ternyata beda. Ya nggak bisa disamain gitu. Nah, yang ketiga adalah nilai kerja. Nilai itu adalah sesuatu yang dianggap penting di dalam pekerjaan. Nah, apa yang dianggap penting oleh staf itu beda dengan apa yang dianggap penting oleh manajer. Beda lagi yang dianggap penting oleh GM. Beda lagi yang penting oleh direksi. Nanti kita lihat nih apa bedanya gitu ya. Tapi setidaknya harus dipahami lewat 3 kali. Nah, ini yang membuat tadi kenapa seorang pelayan yang baik nggak bisa langsung efektif menjadi seorang kepala resto yang baik misalnya begitu. Seorang cook yang baik nggak mesti langsung bisa jadi kepala resto yang baik gitu. Nah, kenapa? Karena ini tadi 3 dimensi ini ternyata butuh ketika pemimpin berubah peran atau jenjang ya, dia butuh mengalami transisi yang ternyata sangat signifikan. Seorang guru yang baik begitu jadi wakasek itu signifikan perubahannya. Seorang wakasek yang baik ketika jadi kepsek itu signifikan perubahannya. Seorang kepsek ketika jadi direktur sekolah yang membawai beberapa unit itu juga signifikan perubahannya. Ternyata seperti itu ya, tidak semudah itu gitu maksudnya. Nah, karena itu kalau bisnisnya pengen berkesinambungan, nah ternyata si leader-leader tadi harus dicari dan proses nyarinya mirip kayak sales. Jadi nggak ujuk-ujuk tapi harus dialirkan nih, dialirkan dari satu sumber ke titik-titik posisi tersebut. Nah, memastikan si aliran ini terisi penuh dan mengalir itu sesuatu yang fundamental, sama kayak sales. Kita deg-degan nih, misalnya kita udah punya hitungan ya, Mas Gazan ya. Misalnya satu closing sama dengan 6 kali atau 10 kali prospek misalnya atau suspek. Nah, ternyata pas kita hitung itu, waduh, target revenue kita dibandingin sama suspek yang saat ini kita punya, jumlahnya nggak nyampe 6 kali. Pasti kita harus deg-degan tuh. Nah, sama di pipeline juga begitu. Ini ada posisi orangnya sih masih ada, tapi kandidat penggantinya belum ada nih. Nah, ini harusnya kita deg-degan karena kalau enggak, in case ada apa-apa sama orang ini, ya kita nggak punya leader, gitu, ya kan? Nah, either kita akhirnya harus bayar dari luar untuk jadi leader karena udah profesional, atau kita terpaksa mengangkat dari bawah tapi kualitasnya mungkin belum siap. Nah, kualitas yang belum siap itu problemnya dua di organisasi. Satu adalah orangnya sendiri akan menderita ya karena dia memegang tanggung jawab yang dia belum siap. Organisasi atau timnya pasti juga menderita karena dia dipimpin oleh orang yang belum siap gitu. Dan itu jelas organisasi rugi lah gitu. Nah, yang terakhir eh, Oke. ternyata adalah organisasi itu suksesnya organisasi itu selalu ditentukan oleh efektivitas kolektif seluruh pemimpin. Jadi nggak pernah ada individu tertentu saja yang jenius menggerakkan organisasi. Kita mungkin suka kagum ya sama cerita gitu ya. Cerita Mark Zuckerberg, cerita Elon Musk gitu ya. Tapi kadang-kadang kalau kita baca kisah mereka tuh di balik mereka tuh ada orang banyak sekali leader yang sangat baik yang mungkin tidak terekspos. Nah, lalu kita mengira bahwa wah, orang inilah yang hebat gitu ya di belakangnya padahal ada banyak orang lain. Nah, organisasi yang sustainable ternyata selalu kayak gitu. Jadi memikirkan apa namanya kesuksesan kolektif gitu ya. Nah, kalau mau perbandingan mungkin memang kisah-kisah yang individual gitu banyak kan dari Amerika ya kan.
Itu kisah Elon Musk, Bill Gates gitu ya. Kita lihat Microsoft kan gitu ya. Sosok individu yang ditonjolkan. Tapi coba deh, di sini ada yang kenal nggak sih CEO-nya Toyota gitu? Tahu nggak namanya siapa? CEO-nya Toyota. Nggak tahu ya? Nggak terkenal kan? Iya. Padahal Toyota tuh perusahaan manufaktur mobil paling besar di dunia. Paling sustainable itu saat ini. Gitu. Tapi nggak kenal. Coba tahu yang kita kenal lah. Yang pakai Samsung berapa orang? Coba CEO-nya Samsung. Nah, siapa namanya CEO-nya Samsung? Ada yang kenal. Nah, CEO-nya Huawei gitu. Yang sekarang lagi masuk sini banyak yang kenal. Jadi Timur tuh agak beda ya. Timur itu cenderung memang nggak menonjolkan individu ya. Karena kenyataannya memang tidak individu. Di Amerika juga begitu kenyataannya. Cuma memang suka ada apa ya? Penonjolan individu memang nuansanya di sana kayak gitu. Jack Welch misalnya begitu zaman dulu. Nah, kira-kira begitu ya, teman-teman. Oke, sampai sini dulu ada yang mau dikomentarin nggak? Ini saya mau lihat, saya sambil lihat chat ya. Mana tadi? Marketing pipeline, oke. Pipeline kayak alur yang sistematis ya, betul, betul. Pipeline sebenarnya jalur pipa. Artikulasi bisa jadi proses hingga suksesor. Oke, mantap, Mas Edwin. Pipeline, bukunya Toyotawi. Oke ya, baik. Oke, ada yang mau komentar dulu atau tanya-tanya? Ya belum belum masuk ke dagingnya sini ya. Oke, kalau belum ya udah kita masuk dulu ya ke dagingnya ya. Dagingnya ada di sini teman-teman, gambar ini nih. Ya bentar nih saya lihat dicek ada yang komen. Kekurangan itu bisa jadi bottleneck bertumbuhnya perut. Ya betul, betul. Jadi sederhana tadi teman saya ya, dia punya cabang 10 misalnya, suami istri. Udah susah tuh ngelola 10 kan, udah pusing dia keliling-keliling tiap hari itu pun masih berat. Terus dia mau nambah 5 cabang lagi, anggaplah ada investor gitu ya, mau nambah 5 cabang lagi. Itu udah ke kepala tuh dia. Ya bisa sih duitnya ada, ini udah untung bang mau nyari ngasih kredit juga mungkin gampang atau orang lain mau diajak patungan gampang. Tapi siapa orangnya, rekrutnya, siapa yang rekrut siapa nih? Saya rekrut di sono yang ngurusin siapa. Nah, itu sakit kepala. Jadi ternyata nggak punya duit tuh sama pusingnya dengan punya banyak duit juga ya. Yang punya banyak duit mau mengembangkan duit itu juga pusing ya kan. Kalau nggak dikembangkan juga rugi ya kan gitu ya. Jadi kira-kira seperti itu. Kepusingannya beda aja gitu. Nah, waktu itu saya pernah ketemu satu owner sebuah pabrik, ibu-ibu ownernya, sukses pabriknya. Nah, yang kepusingan dia adalah dia ingin nyari suksesor. Padahal dia punya anak tuh 4 atau 5 gitu. Nggak ada yang mau. Nggak ada yang mau jadi suksesornya. Kenapa ditanya anak-anaknya tuh? Anaknya bilang begini, kami tuh nggak ada yang tertarik jadi penerus pabrik ini karena justru gara-gara pabrik ini ibu kami nggak pernah di rumah. Tuh kan. Capek-capek bikin perusahaan buat anaknya nggak ada yang mau nerusin coba. Nah, itu kan. Nah, kira-kira gitu. Jadi hati-hati nih Mas Gazan, nanti kalau perusahaan gede buat anak ternyata anaknya nggak mau kan. Nggak apa-apa kasih ke saya juga boleh sih. Saya sih mungkin mau lah. Oke, saya udah relate kekurangan ini. Oke, sip. Oke, kalau belum ada komen lainnya, kita masuk sini ya. Ini modelnya kayak gini. Nah, ini saya mau cerita ini. Jadi di edisi yang kedua, modelnya tuh 6 level, 6 passage gitu ya. Sekarang berubah jadi 5. Saya lagi coba dalamin penyebabnya apa belum ketahuan pasti. Tapi mungkin ada dugaan saya ya. Sederhananya begini. Jadi tadi yang dibilang setiap level itu butuh leader. Posisi di organisasi kan namanya lain-lain. Tapi kalau boleh dirangkum, ada banyak posisi itu dimulai dari bawah kan. Namanya staff, officer gitu ya. Itu secara umum adalah orang yang memimpin dirinya sendiri kan. Yang penting dia kerja beres sendiri gitu. Nah, berarti kalau dirangkum ada namanya passage pertama itu adalah sorry, level pertama adalah individual contributor atau orang yang leading self. Ya, gimana dia memimpin dirinya sendiri. Nah, ketika dia jadi supervisor, jadi asisten manager, atau jadi manager, apapun namanya, dan mungkin ada subgrade lagi mungkin gitu ya. Tapi ketika dia akhirnya sekarang memimpin orang lain, maka nama dia kalau di sini namanya leading others. Nah, di sini digambarkan nih, ternyata dari leading self ke leading other tuh ada belokan yang cukup signifikan, tajam nih belokannya. Ini dia sebut sebagai passage one gitu. Jadi belokan pertama.
ini signifikan banget nih. Dari tadi kerja sendiri, ya paling kerja sama-sama orang, tapi kan urusan masing-masing kan. Sekarang saya harus mimpin orang lain, kerjaan orang lain itulah kerjaan saya secara kolektif. Nah ini beda banget nih. Kalau di keluarga mungkin mirip ya. Tadinya saya urus diri sendiri, pas menikah plus langsung punya anak nggak lama. Tiba-tiba saya harus ngurus diri saya sendiri plus pasangan saya plus anak-anak saya. Mungkin juga ada ipar saya yang tinggal di rumah, ada ponakan saya yang jadi ikut di rumah. Nah, itu lain ceritanya kan. Nah, itu belokannya signifikan banget. Nah, lalu orang jadi leading others lah ya, entah jadi manajer namanya, jadi head of apa gitu ya. Lalu kemudian organisasinya berkembang atau dia masuk di organisasi yang sangat besar sehingga ada kebutuhan buat leader-leader ini dipimpin lagi. Mungkin kalau contohnya misalnya di finance gitu ya, ada head of finance, tapi juga ada head of accounting, tapi ada head of tax gitu ya, ada head of budget reporting. Nah, ada kebutuhan buat yang beririsan ini leader-leadernya dipimpin lagi supaya jadi satu kesatuan misalnya gitu ya. Nah, maka pemimpinnya itu berarti kan harus memimpin para pemimpin juga tuh, ya kan? Leading leaders. Nah, ini mesti orang yang diangkat itu mesti belok lagi. Karena sekarang dia harus memimpin para pemimpin gitu. Yang para pemimpin itu punya anggota tim lagi. Nah, ini kan beda banget nih. Nah, ini disebut sebagai passage 2. Ya, belokannya beda lagi, ini juga signifikan belokannya. Nah, dari leading leaders, kadang-kadang kalau organisasinya cukup besar, nanti ada posisi-posisi yang dikumpulkan. Misalnya kalau ada perusahaan, kalau ini contoh leading leaders itu misalnya tadi ya, eh, head of finance yang di bawahnya ada head of finance, accounting, bla 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 gitu ya. Eh, itu leading leaders kan. Nah, kadang-kadang finance digabungkan dengan misalnya operations gitu ya. Lalu menjadi satu direktorat gitu. Nah, itu namanya leading a function, satu fungsi tertentu di bisnis. Atau mungkin kalau ya gedean lah kalau di bisnis itu berarti ada fungsi bisnis di dalamnya ada sales, marketing gitu ya. Marketing communication mungkin. Lalu ada fungsi operations. Ada fungsi operations itu berarti ngomongin soal technical, operasional, produksi gitu kan. Lalu ada fungsi lagi support. Support itu bisa dibagi dua ya, bisa terkait dengan HR, biasanya yang mungkin sekarang agak besar. Nah, head-headnya itu adalah functional leader nih. Ya, dia punya bawahan, yang bawahannya punya bawahan lagi, yang bawahnya punya bawahan lagi. Nah, itu belokannya juga signifikan ya, leading a function. Nah, kemudian seringkali kalau di dalam sebuah organisasi ada anak perusahaan ya kan, ada anak perusahaan. Nah, yang leadernya bertanggung jawab ke seluruh proses tadi, intinya bisnis itu bisa jalan. Nah, itu namanya leading a business. Jadi, misalnya kalau kita lihat mungkin yang contoh kelihatan barang-barang ya Astra Group ya. Astra Group itu ada di Presidir untuk apa sekarang namanya ya, asuransi Astra Life ya, Astra Astra Life atau Presidir untuk Astra Credit Company atau Presidirnya UT gitu ya, United Tractors, Presidirnya Toyota Astra Motor misalnya. Itu leading a business tuh. Nah, bayangin tadinya dia hanya memimpin fungsi tertentu, sekarang dia memimpin bisnis. Ini belokannya signifikan lagi. Nah, yang terakhir adalah leading enterprise. Nah, kalau ngomong Astra tadi, maka CEO-nya Astra atau para BOD di Astra Internasional yang memegang anak perusahaan juga itu, nah, PCH 5 ini ya, level yang paling tinggi, dia mesti belok lagi. Nah, kenapa belokan ini signifikan? Ya salah satunya misalnya kayak bayangin ya, orang yang bisa sampai jadi CEO Astra gitu, itu jarang sekali dia pernah di semua anak perusahaan, nggak mungkin lah. Umurnya nggak nyampe juga gitu. Jadi paling banter misalnya dia pernah di Toyota, pindah ke Daihatsu gitu. Nah, sudah jadi direksi, naik. Nah, tapi kan dia punya anak buah, nanti punya bisnis kan, asuransi, punya bisnis finance, punya bisnis infrastruktur. Nah, gimana tuh dia mesti jadi leader atas semua itu, hal-hal yang dia nggak ngerti semua gitu.
Nah, ini yang bikin sakit kepala kan, kalau dia nggak di-develop dengan baik gitu. Nah, Astra menurut saya salah satu perusahaan yang semua level ini di-develop dengan baik ya. Jadi leader di atas itu hampir nggak pernah dari luar. Pernah lihat gitu CEO Astra dari luar? Nggak ada, dari dalam semua. Karena tinggal urut kacang. Satu meninggal, satu pensiun atau mundur, udah ada gantinya tiga, dua gitu. Lalu disiapin. Kira-kira begitulah teman-teman. Dan itu ternyata udah disiapin dari level yang lumayan. Setahu saya ya, kayak Astra itu yang benar-benar melototin stok leadernya itu minimal level ini, leading leaders ini. Level GM di anak perusahaan itu namanya udah dipantau tuh. Jadi kalau misalnya Mas Denny jadi GM di Astra, anak perusahaan dong padahal tuh. Itu namanya udah masuk ke pusat dipantau tuh. Gimana kinerjanya, bla bla bla, ya pengembangannya apa, mentor dia siapa gitu, pantau tuh. Kalau gelagatnya dia mau resign udah dikasih apa kira-kira biar nggak resign gitu kan. Dipantau gitu ya. Nah, kalau dia masih single dicariin jodoh supaya menikah. Kalau sudah menikah biasanya jarang resign gitu. Nah, gitu. Atau mungkin gampang resign. Nah ini kira-kira gampangnya teman-teman. Nanti leadership life plan tuh ngajarin kita tiga dimensi tadi ya. Keterampilan, kemudian penggunaan waktu sama value kerja. Itu tiap ini beda-beda gitu. Tiap ini beda-beda. Nah, apa yang terjadi kalau seandainya ada leader yang tidak terdevelop dengan baik? Misalnya, dia tuh tadinya sebagai staff, naik ke manajer. Nah, di manajer ini dia nggak didevelop dengan baik. Apa yang terjadi? Nah, ini repot. Berarti dia akan menjadi manajer dengan gaya seorang staff. Nah, mungkin nggak terlalu kerasa pas manajer, tapi nanti kerasanya pas dia naik lagi. Karena kelihatannya sok masih kinclong ya, kinerjanya bagus, dan kadang-kadang perusahaan cuma peduli sama kinerja doang. Nah, begitu dia jadi GM, bayangin, dia bisa jadi, ini dan ini saya ketemukan ya, ada GM mimpinnya kayak staff loh, bahkan bukan kayak manajer. Maksudnya apa? Ya, GM tapi ngerjain semua sendiri, anak buahnya cuman kayak pelaksana aja, padahal dia punya leader lagi di bawahnya gitu. Nah, ini mulai problem, kenapa? Karena kan nggak mungkin lah. Bayangin kalau dia nanti jadi direktur ya, jadi direktur dengan gaya seorang staff itu ada nggak? Ada, jangan khawatir ada. Dan ini bahkan lebih sering terjadi di para pebisnis. Para pebisnis yang belum bisa mendevelop dirinya itu masih pakai gaya waktu dia develop bisnis dulu padahal bisnis udah gede. Nggak berkembangnya kadang-kadang karena egonya juga bahwa dari dulu saya kayak gini makanya kita sukses gitu. Nah, nanti apa yang terjadi? Ya yang paling gampang kelihatan ya amit-amit ya. Dia meninggal selesai. Leader di bawahnya nggak ready, nggak ada profesional yang bagus direkrut, anaknya rebutan warisan. Udah tuh gitu doang habis itu. Habis itu perusahaannya bubar. Nah, tapi mungkin itu cara Allah untuk mendistribusikan kekayaan ya. Caranya gitu barangkali. Nah, itu problemnya. Kira-kira gitu ya teman-teman. Makanya kalau dilihat di organisasi yang konglomerasi, yang sustainable, itu selalu ada keseimbangan tuh antara leader yang develop dari bawah, mungkin masih keluarga kalau tadi family business, dengan leader yang dari profesional memang naik pelan-pelan di develop gitu. Karena ya balik lagi tidak semua juga anggota keluarga mampu ya. Ya kapasitasnya nggak mampu kadang-kadang nggak minat ya jadi nggak mau nggak minat gitu ada juga kira-kira begitu sampai sini ada yang mau komentar dulu nggak saya coba lihat nggak ada chat kan nggak ada ya nah belum belum ada kita mau bahas satu-satu nih teman-teman ya eh kita sampai jam 11 ya. Oke, masih ada waktu ya jadi kita bahas yang pertama dulu leading others ya leading others berarti orang dari staff jadi manager gitu nah ini teman-teman bisa baca di bukunya. Dan saya mungkin nggak bahas satu-satu item ini, tapi kita bahas beberapa poin aja. Apa yang signifikan dia dia akan diukur ya. Ukuran keberhasilan manajer itu apa? Satu, dia bisa nggak set direction, menentukan arah tim kita mau ngapain. Dia bisa nggak empower, mengembangkan timnya. Nah, problem dengan manajer adalah seringkali timnya itu bahkan bukan orang yang dia rekrut. Dia anak buah yang direkrut udah ada dari dulu gitu. Masa mau saya ganti semua? Ganti semua, merekrutnya juga nggak gampang, ya kan? Jadi seringkali saya mesti bisa kayak manpower. Saya mesti mendevelop dari report saya.
Saya mesti jadi orang yang tiba-tiba harus concern sama kinerjanya dari report saya. Dulu kan waktu saya staff, saya kinerja saya sendiri yang saya pantau. Sekarang kinerja orang harus saya pantau. Saya mesti bisa milih tim member saya. Milih itu dalam arti ngerekrut dari luar, saya interview, saya seleksi, mesti punya kemampuan seleksi. Atau kalaupun enggak ya saya punya anak buah 5, saya milih si A saya kasih apa, si B saya kasih apa. Itu kan tanda kutip ya ada perjudian di situ sebenarnya. Ini kalau saya kasih ke dia bener nggak ya? Saya nggak tahu tuh. Kadang-kadang mesti mencoba-coba gitu. Nah, belum lagi urusan membangun tim. Itu tadi baru individu saya bagi-bagi kerjaan. Tapi kan kerjaan itu seringkali harus kolaborasi ya. Nah, gimana saya bangun tim sementara mereka beda-beda. Ada yang baperan, ada yang lagi jatuh cinta, yang ada yang lagi patah hati. Nah, dan yang paling krusial juga adalah bagaimana dia bisa connect sama atasannya, integrasi ke atas, dan integrasi ke samping. Karena kerjaan dia pasti terkait sama yang lain ya kan. Misalnya saya tim head of team sales aja, saya pasti bergantung sama tim produksi dong. Ya kan, saya bisa jual kalau nggak tim produksi nggak align, saya bilang sama pelanggan saya akan deliver 2 minggu, tim produksi bilang enak aja 2 minggu, 3 minggu standar kita. Nah, udah tuh mati tuh habis itu. Jadi saya mesti bisa ke kanan sama kiri. Nah, ukurannya itu keberhasilannya. Beda banget kan sama staff. Kalau digambarin kayak gini nih. Jadi waktu staff saya hanya cukup mencapai hasil lewat personal proficiency itu artinya jago di dalam bidang saya sendiri udah pasti udah selamat saya. Kemudian saya jago teknis ya. Saya tukang AC, jago teknis benerin AC, beres, aman kerjaan saya. Saya ikut sama value company, company suruh disiplin, company suruh itu saya ikutin aja beres urusan saya. Nah, begitu kita jadi leading others, saya akan achieving result through others. Hasil saya itu lewat orang lain problemnya, yang orang lain itu beda-beda. Nah, kemudian begitu saya leading others, maka sukses saya bukan sukses sendiri, tapi sukses dari direct report saya. Gitu. Nah, sekarang saya harus melihat self diri saya sebagai leader, saya bukan orang sebagai diri saya sendiri. Jadi nggak mungkin saya bilang udah kerja masing-masing nggak bisa, wong kerjaan saya kerjaan tim saya. Nah ini kan signifikan ya bedanya. Ya. Sama kayak orang tua yang tadinya orang yang tadinya single makan-makan sendiri, tidur-tidur sendiri, kamar kos-kosan berantakan nggak apa-apa. Begitu punya pasangan aja pasangannya nggak suka berantakan. Nah itu kan udah nggak bisa bilang udah hidup sendiri-sendiri aja. Lah ngapain nikah kalau gitu ya kan? Nah, kan harus bisa negosiasi ya bagi-bagi tugas gitu. Nah, time application sekarang. Kalau sebagai staff, kontributor, dia itu yang penting datangnya disiplin, yang pulang on time nggak masalah. Kemudian ada project, ngatur waktu sendirilah, beres. Udah nggak ada masalah, saya nggak akan dipecat lah. Kalau saya atur kerjaan saya beres nggak dipecat. Nah, tapi begitu saya jadi leading other, saya mesti mikirin budget, budget tahunan, budget project, budget rutin, saya mesti punya waktu buat ngajarin anggota tim saya. Jadi 28 jam saya yang nggak ditambah sama Tuhan itu. Nah, jadi manajer kan nggak ditambah sama Tuhan 8 jam saya kan. Sekarang saya harus sisihkan sebagian jam buat monitor anak buah saya, buat ngajakin dia ngobrol, buat negur dia mungkin. Ada managerial work tuh yang ngisi formulir buat approval, daftarin training anak buah saya, ngasih penilaian, nyatetin evidence gitu. Nah, beda banget kan? Ya kan? Beda banget tuh. Nah, sehingga otomatis skillnya juga beda. Kalau waktu jadi staff, ya skillnya yang penting teknis. Staff tuh teknis dulu lah. Kita tuh di hire karena teknis kok. Di hire sebagai tukang masak ya karena bisa masak. Itu dulu lah. Nah, saya yang penting tim player nggak nyusahin yang lain gitu kan. Kemudian saya bisa, kalaupun saya bangun hubungan, ya semata-mata buat kepentingan saya juga nggak apa-apa. Ya kan? Jadi saya baik-baik sama Pak Hidayat sebagai tim saya, supaya dia bantuin saya. Itu nggak apa-apa, tuh nggak salah tuh. Nah, saya bisa pakai peralatan punya perusahaan, alat-alat kerja gitu ya, proses terus jalanin beres. Saya nggak akan dipecat. Nah, tapi begitu saya jadi manajer, saya tiba-tiba harus tahu cara mendesain pekerjaan. Ini ada orang baru masuk, saya kasih kerjaan apa nih ya? Job desk-nya apa ya? Saya belum ada job desk-nya atau kerjaan ini baru ya. Saya mesti bisa nyeleksi, saya mesti bisa mendelegasikan tugas, bagi-bagi tugas yang kira-kira kelar ya kan. Kalau asal bagi kan kadang-kadang nggak kelar tuh. Ternyata Mas Ismail kerjanya lama gitu. Karena dia terlalu perfeksionis. Padahal kerjaannya butuh cepat misalnya. Nah, saya mesti bisa mengcoaching, melatih. Saya bisa ngasih feedback. Saya mesti bisa mengelola kinerja. Berarti bikin target, setting target, follow up target. Ya.
Saya mesti bisa berkomunikasi dan men-setting climate ya, suasana kerja yang enak buat tim saya, bangun tim. Nah, terakhir adalah membangun psychological safety. Jadi di zaman sekarang nih di era digital, itu kita makin butuh tim itu terbuka supaya feedback satu sama lain lebih cepat. Tapi itu artinya adalah dia harus ngerasa tim itu aman buat berbicara secara terbuka. Tidak akan dibully, tidak akan dihina, tidak akan dijatuhkan gitu ya. Nah, itu bangun psychological safety itu jadi tanggung jawab leader gitu. Yang dulu tidak sebagai staff nggak perlu. Nah, kira-kira gitu teman-teman ya. Jadi kenapa ada orang yang mungkin ya, saya udah kerja lama kok nggak diangkat-angkat ya jadi manajer ya. Nah, mungkin karena skillnya masih jauh nih sebelah kanan ini. Sebelah kanan ini masih jauh, jadi even kerjanya lama dan mungkin kinerjanya bagus di staff, tapi belum kelihatan menunjukkan sisi-sisi yang sebelah kanan. Gitu. Oke, sampai sini dulu ada yang mau komentar nggak? Boleh langsung komentar atau pakai chat juga silahkan. Belum ada? Belum ada, kita lihat ya. Wah, nah biasanya masih level yang leading others ya. Yang paling sering jadi isu ketika transisi dari orang jadi staff jadi manager adalah satu, seringkali masih suka ngerasa kepuasan itu kepuasan pribadi gitu ya. Padahal harusnya kepuasan itu adalah kepuasan kontribusi tim. Nah, masih sering micromanage daripada delegasi gitu. Bahkan suka berbangga dengan kalimat itu. Kalau nggak ada gua, tim gua nggak kerja. Le, itu tidak keren sebagai manajer guys. Soalnya heroik banget gitu kalimatnya. Padahal justru nggak keren gitu. Sama kayak orang tua yang bilang, anak saya itu ya tergantung sekali sama saya. SMA masih saya anterin kok. Itu mah nggak keren itu. SMA masih saya suapin loh. Itu mah nggak keren. Lo nggak saya tungguin nggak belajar loh. Itu mah tidak keren banget. Nah, yang lucu bahkan kadang-kadang suka berkompetisi sama anak buahnya gitu. Jadi misalnya ada kesempatan presentasi gitu ya. Nah, mesti malah harus kelihatan kita tuh yang lebih tahu. Ini yang problem-problem yang muncul ya. Menghindari percakapan yang tough, yang susah itu misalnya percakapan untuk menegur, memarahi anak buah yang memang salah gitu ya. Bahkan mungkin mem-PHK, meng-SP itu kan tough conversation, percakapan yang sulit. Itu suka dihindari. Kadang-kadang karena nggak enakan. Nah, ini suka muncul isu transisi ya. Eh, Bahkan ini ya suka menganggap pertanyaan dari direct report sebagai gangguan daripada eh, kesempatan buat melatih. Nah, ini yang suka jadi problem di level leading others nih. Nah, gitu kira-kira teman-teman ya. Ini ada chat dulu saya mau lihat. Mas atau Mbak Rizky, seberapa sulit mendevelop leader dari dalam maupun dari luar? Ah, sama-sama sulit sih sebenarnya. Cuman kalau dari luar sebenarnya kita kan lebih cari yang udah jadi ya. Ya ngapain cari luar mendevelop yang belum jadi gitu. Nah, tapi problemnya kadang-kadang adalah leader yang udah jadi, misalnya manajer yang udah jadi manajer ya, jadi udah jadi manajer luar kita rekrut, jadi dia langsung bisa running sebagai manajer. Problemnya adalah kan gaya dia belum tentu sama sama gaya organisasi kita kan, value-nya. Itu yang agak menantang. Padahal dia udah terbentuk bertahun-tahun sebagai manajer kayak gitu. Kebetulan misalnya di perusahaan yang kalau meeting itu biasa tuh belak-belakan ngomong. Nah, sementara di perusahaan kita halus-halus gitu. Nah, itu kadang-kadang bikin kaget orang kan. Atau kebalikannya ya. Biasa di BUMN ya, dikit-dikit mohon izin gitu kan. Nah, masuk ke kita, ngapain sih mohon izin mulu ya kan. Nah, itu kan agak budayanya kadang-kadang nggak kayak gitu. Nah, tapi cuman gini, jadi Mas Rizky biasanya tuh itu kan strateginya build or buy kan. Saya tuh mau bangun leader dari bawah dinaikin atau beli dari luar. Nah, dari luar tadi konsekuensinya culture-nya nggak cocok plus mahal kan. Karena dia udah jadi, kita gajinya pasti harus standarnya cukup tinggi, standar luar. Kalau dari bawah nih misalnya ya, Mas Ismail ya, staff tadinya gajinya berapa lah ya, 8 juta gitu ya. Terus kita promosi nih dia, Il, promosi dia jadi manajer ya, tanggung jawab nambah, gaji lu gue naikin deh 10 juta. Itu dia udah happy kadang-kadang. Karena dari 8 juta ke 10 juta, plus dari manajer udah happy dia.
Nah, dari luar belum tentu mau gaji segitu kan. Lebih murah. Tapi memang itu tadi ya mendevelopnya. Nah, ini butuh butuh effort. Leadership pipeline itu adalah cara untuk menyiapkan dari dalam sebenarnya. Gitu. Jadi butuh waktu dan waktu itu tidak singkat. Biasanya kalau anggaplah dia udah staff yang bagus, mungkin butuh 2-3 tahun ya kalau mau ready. Mbak Anita, cara perusahaan membuat leading chef supaya bisa memastikan dulu apakah iya biasanya dikasih tugas-tugas Mbak Anita, tugas plus programnya. Jadi supaya dia geser nih dari kiri ke kanan, dikasih kerjaan-kerjaan tugas-tugas di mana dia itu bisa bisa berlatih ya. Misalnya nih, dia udah jago tenis, sekarang kita mau tes dia kan. Selama ini kan dia jago tenis tapi kita kasih kerjaan. Sekarang dia kita suruh bikin kerjaan sendiri. Nah, misalnya tadinya dia pegang sales area Jakarta Timur. Sekarang kita mau tugasin dia ke Jakarta Barat, tapi kita suruh dia bikin planning. Coba lu riset market Jakarta Barat, kamu bikin planning sendiri ya. Bisa nggak tuh dia? Gitu. Kalau nggak bisa kita ajarin kan, kita kasih training, kita ajarin. Oh ternyata bisa. Berarti dia calon-calon nih bisa jadi leader kita. Atau kita titipin dia, ada anak baru nih. Kamu kan udah jago ya. Jadi anak baru ini selama probation tolong kamu pegang. Ini targetnya, si dia bisa A, B, C, D, tolong diajarin. Ya ternyata dia bisa. Calon-calon leader lagi nih. Gitu. Tapi ternyata, oh dia nggak betah, dia stres nanganin anak buah gitu. Puyeng dia. Nah, mungkin nggak minat jadi leader kan. Gitu. Jadi disiapin gitu. Disiapin pakai program pengembangan dan juga program penugasan. Biasanya setelah naik Mbak Syarifudin ya, biasanya di organisasi setelah naik level masih sering ditempatkan di lokasi yang sama sehingga ketemu dengan teman lama sehingga nggak bisa shifting. Ya, 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 makanya mesti ada exposure, exposure subjek apa project misalnya dibikinin project yang lintas bagian gitu. Jadi dia nggak punya ngalamin kerjasama dengan berbagai bagian gitu. Iya itu assignmentnya kayak gitu. Nah, Hidayat, bagaimana leading others dengan posisi karyawan jauh dari leadersnya, misalnya di luar kota, stafnya di kabupaten. eh Ya suka nggak suka si leadernya terhadap calon-calon kandidat itu, ya mesti kadang-kadang visit ke sana dan agak lama liatin untuk melihat orang ini kerja bisa nggak dia jadi potensial leader gitu Pak. Jadi ketika saya misalnya kepala area ya, sebagai saya kepala area Kalimantan gitu. Ah, Pas kunjungan ke area-area tertentu jangan cuma lihat hasil bisnis doang gitu. Saya observasi nih orang-orang leadernya ini, leader-leader ini berfungsi sebagai leader nggak gitu. Saya interview-interview anak buahnya gitu. Saya tanya sama stakeholdersnya dia. Saya kasih pertanyaan-pertanyaan yang bisa ngecek gaya berpikirnya gitu ya. Nah, contoh lah inilah ya. Bedanya technical apa staff sama leading others kan di sini cuma ngomongin kerja harian, kerja bulanan ya. Di sini ngomongin kerja tahunan kan, bisa bikin budget. Nah, bisa nggak dia bikin budget setahun gitu? Kalau nggak bisa, oh berarti belum nyampe nih. Nah, kita ajarin dulu gitu. Nanti kalau di atas lagi kan view-nya harus 2-3 tahun. Nah, kita kasih pertanyaan, bisa nggak dia berpikir yang agak panjang 2-3 tahun ke depan? Oh, belum dapet nih, berarti belum bisa. Kita mesti ajarin dulu. Apa ukuran leader yang udah cocok untuk kita develop? Yang ini, yang udah mulai menunjukkan gejala-gejala di sebelah kanannya, gitu kan? Jadi misalnya, eh, kalau tadi kan kita sengaja nyuruh dia ngajarin anak baru gitu kan? Tapi kadang-kadang ada orang yang nggak disuruh, ada anak baru, dia inisiatif tuh, ditemenin, diajarin, wah ini ada gejalanya nih. Oke nih, gitu. Nah, kita bisa kasih tugas sekalian ke dia buat ngetes gitu. Bisa nggak? Ya, meskipun mungkin anak barunya ternyata cakep gitu sekalian menjadi jodoh ya boleh juga kan nggak apa-apa. Nggak ada salahnya juga sih. Tapi ternyata dia bisa ngajarin gitu. Oh, berarti ada bakatnya. Oh, di rapat di meeting dia ngasih ide yang usulannya kok agak panjang nih, view-nya udah panjang dan valid ya. Usulan dia tuh valid gitu. Mikirinnya bukan cuma sebulan 2 bulan tapi setahun 2 tahun gitu. Terus pas kita lihat argumentasinya kok bener gitu. Nah, ini ada bakat-bakat juga gitu. Jadi dulu di kantor saya itu di Astra sempat ada beberapa orang yang kayak gitu. Jadi tapi jumlahnya emang nggak banyak sih. Pernah saya ketemu direktur di Astra 2 orang yang paling muda itu jadi direksi umur 35 tahun dengan standar setinggi itu loh. Tapi orangnya emang, wow itu emang pinter banget sih, pinter banget. Pinternya bukan cuma otaknya ya, tapi kemampuan dia deal sama orang
Yang susah kalau si level itu kan adalah saya nanti akan berurusan dengan orang yang lebih tua dari saya kan. Kan nggak gampang ya. Saya umur 25 gitu. Berurusan sama umur 45 kan nggak gampang tuh. Nah, tapi ternyata dia bisa gitu. Bisa tuh dia nemu caranya. Tapi nggak banyak tuh kayak gitu tuh. Di Astra tuh yang rata-rata ya direksi pasti di atas 40 lah. Akhirnya begitu gitu. Tapi yang 35 itu memang extraordinary. Nah, Mbak atau Mas Gigi, saat kita mengalami finding more satisfaction sama selanjutnya, bagaimana cara kita memberikan hal ini? Apakah karena kita belum bisa ngelit atau memang kita belum kompeten? Kalau kita isunya masih belum kompeten, itu berarti kita memang masih staff, Mas Gigi, Mas sama Mbak Gigi ya. Itu. Jadi saya ini trainer ya. Saya masih, waduh, aku seneng ngajar. Ya berarti saya memang masih trainer aja, bukan head of trainer gitu. Karena kalau saya udah head of trainer, satu, kemampuan ngajar saya pasti udah bagus. Jadi saya nggak akan terlalu puas segitunya dengan, aku tadi dapat 100% evaluasi di kelas. Nggak segitunya lagi, udah lewat masa itu gitu. Nah, masa saya adalah, tadi ada trainer yang lagi saya dampingin, saya kasih dia 2 sesi, berhasil nggak? Nah, kepuasan saya di situ. Bukan saya nih yang bagus itu. Nah, kalau saya masih ngerasain kayak gitu, berarti emang saya levelnya masih di individual contributor. Nggak salah loh ya. Banyak posisi yang kayak gitu dan memang selamanya akan begitu. Contoh dokter. Dokter spesialis apapun, kerjanya memang sendirian. Ahli gitu. Subspesialis ahli. Nah, tapi kalau dia mau jadi kepala departemen bedah, nah lain ceritanya. Gitu. Tapi memang kerjaan dokter, peneliti seringkali itu memang sendirian. Dan nggak apa-apa juga kalau nggak minat jadi leader ya. Mbak Tiara, leader masih sering managing misperception. Kalau yang kerja itu adalah yang kelihatan gerak ada hasilnya planning, concepting, monitoring, making decision dia nggak kerja. Jadi kadang masih ngerjain tugas. Nah ini problemnya. Berarti si leader ini memang belum bisa jadi leader karena dia belum tahu gimana cara ngecek kerjaan anak buahnya. Tadi itu termasuk yang apa tadi yang pertanyaan Pak Hidayat ya, yang kalau remote gimana? Kalau leadernya udah kompeten, anak buahnya di Papua, dia tahu gimana cara ngecek orang itu kerja apa enggak gitu. Mana yang kerja dan pura-pura kerja dia tahu caranya. Kalau belum bisa ngecek itu, berarti belum belum ready untuk posisi itu, ya kan? Ya contoh lah ya tadi ya, yang CEO ya, enterprise leader gitu. Ya kan nggak mungkin dong Presiden Astra ngecekin kerjaan sesama direksi anak buah yang direksi aja. Nggak mungkin lah dia ngecekin kerjaan direksinya Pama Persada di Kalimantan, nggak mungkin. Maksud dia ke sana gitu kan nggak mungkin. Sesekali aja paling. Nah, tapi dia tahu, dia bisa menanyakan dan mengecek indikator yang tepat untuk posisi itu gitu. Nah, kalau belum, berarti memang belum ready jadi leader. Dilatih dulu gitu maksudnya ya. Jadi ya ini si leader ini kalau dia mau menilai anak buahku bisa planning nggak, nah, dia mesti tahu cara ngecek ini kerjaan planning yang benar apa enggak. Termasuk planning yang dibuat sendiri atau dibuatin ChatGPT ya. Sama kayak dosen ya. Dosen itu jangan kira ya dia nggak tahu bahwa mahasiswanya bikin pakai ChatGPT ya. Ketahuan kok. Dosen yang jago akan tahu, oh ini pakai ChatGPT murni plek-plekan sama ChatGPT cuma sebagai referensi ya. Gitu. Dan nggak heran Mbak Tiara bahwa ada manajer yang tadi senangnya lihat anak buah yang kelihatan sibuk, mondar-mandir, itu yang nilainya dianggap bagus. Itu memang ada. Ya, dan itu tadi bukti bahwa yang bersangkutan sebenarnya belum proper sebagai manajer. Nah, dia belum tahu indikator yang tepatnya. Gitu. By the way, kalau saya cerita begini ini bukan buat kemudian julitin bosnya ya. Oh, bos saya berarti belum. Jangan ya. Ini buat kita supaya nanti kalau saya mau improve, nah apa yang mesti saya latih kan gitu. Ntar dipakai ini yang julutin bosnya ntar kena saya lagi ya. Gara-gara ikut sesinya Teddy nih. Saya jadi dianggap nggak kompeten. Pak, kalau cara developingnya diberikan satu level di atas gimana istilah dikduk? Iya bisa. Betul. Emang gitu caranya. Jadi saya kan dikduk tuh dididik baru didudukkan itu ya. Istilahnya tuh. Iya, itu yang paling aman sih. Makanya kita coba ngetes-ngetes tadi kasih kerjaan yang di atas ini. Ya kan? Kalau mau ngajarin dia soal interview gitu ya. Dia masih staff tapi senior staff nih. Calon manajer lah gitu ya. Saya mau ngajarin dia nyeleksi anak buah. Nah, pas saya ada interview sama calon anak buah baru, juniornya,
Saya ajak dia interview, saya suruh dia nanya, ya kan? Gitu. Kemudian habis interview saya ajak dia diskusi, gimana pendapatmu, gimana penilaianmu, gitu. Kira-kira gitu, gejala. Itu ya. Baik. Nah, sekarang kita masuk ke yang kedua. Saya nggak tahu nih akan selesai nggak ya sampai akhir ya. Jadi selesainya aja lah ya. Mungkin jam 11 kita kelar gitu ya. Kalau nggak nyampe ujung ya nggak apa-apa ya. Paling nggak ada 2 atau 3 level lah kita bahas. Nanti bisa aja di sesinya kita perpanjang sih di next next session. Tapi jam 11 kita kudu selesai karena mungkin ada yang mau makan siang atau masakan. Leading leader sekarang. Pemimpinnya, para pemimpinnya. Nah ini, keberhasilan dia itu diukur dari eh, bisa mentranslasi strategi ke dalam operating plans. Strategi company diterjemahin ke bawah. Bisa dia. Dia bisa mendevelop leaders. Nah, ngajarin orang untuk jadi leader. Dia harus bisa, tadi ini nih, harus bisa menilai kinerjanya para pemimpin. Nah, suka dispute nih. Jadi ada GM menilai kinerja manajer cuma dari angka. Nah, itu nggak tepat. Karena angka hanya satu komponen dari kinerja seorang pemimpin. Dia mesti bisa menilai dimensi kepemimpinan secara keseluruhan apa aja. Kemudian dia bisa nyeleksi pemimpin, dia bisa bangun organisasi, karena seringkali begitu ya. Misalnya levelnya GM tadi kan, misalnya contohnya Mbak Ria gitu. Mbak Ria diangkat jadi GM ya, tapi di wilayah baru nih. Ntar dikasih budget, dikasih jumlah orang, pikirin sendiri, bulan Juni buka tuh cabang. Nah itu misalnya ya. Nah, kayak gitu tuh. Jadi dia mesti bangun organisasi kan. Dan mungkin dia mesti bisa lead across organization. Berarti kan dia mesti bisa deal sesama GM gitu. Yang sama-sama leader juga. Nah untuk itu transisinya dari mana nih? Yang kiri udah kita bahas ya. Yang kiri udah kita bahas tadi. Sekarang kita lihat yang kanan langsung. Berarti secara work values-nya adalah dia mesti mencapai hasil lewat para pemimpin lain kan. Jadi nggak bisa dia mencapai hasil lewat anak buahnya mereka langsung, tapi lewat para pemimpin. Dia harus membuat para pemimpin itu berfungsi sebagai leader. Jadi nggak boleh dia turun langsung ke bawah terlalu sering, karena berarti nanti leader tengahnya nggak berfungsi. Dia mesti bisa melihat sukses tuh value chain. Sukses divisi saya itu ada hubungannya dengan sukses divisi lain. Jadi saya harus bisa kolaborasi sama divisi lain, mesti bisa dekat sama GM-GM lain. Dan ada unsur ambiguitas yang makin lama makin kental ya. Jadi nggak hubungan sebab akibat pekerjaan tuh nggak selalu murni gitu. Ya contoh lah misalnya dia kepala divisi sales marketing, ya digabung jadi satu dia kepala divisinya. Nah itu kan nggak semata-mata saya pasang iklan langsung sales jadi gitu kan. Agak panjang tuh ininya perjalanannya kan. Jadi ada unsur ambiguity dan mesti mulai menerapkan values based leadership, kepemimpinan yang basisnya adalah nilai. Maksudnya apa? Keteladanan dia makin dilihat. Karena apa? Karena dia jarang berinteraksi langsung dengan semua tim. Jadi penampilan dia sebagai leader di posisi itu harus sosoknya tuh segera mungkin orang bilang bahwa wah ini oke nih gitu. Nah, maka makin penting dia belajar public speaking, ya, dia belajar cara buka buka apa namanya buka meeting, ya, dibikin poin-poin. Jadi public speaking jadi penting di sini. Yang tadinya sebagai manajer seringkali nggak harus ya, manajer itu nggak harus pandai public speaking, tapi GM menurut saya harus belajar public speaking karena dia akan buka meeting town hall anak buahnya 200 orang gitu. Ya kan, nah itu yang kan gimana ya? Mungkin pernah ngalamin ya. 200 orang kumpul gede eventnya, terus GM-nya yang ngomongnya kemana-mana ngantur gitu loh, kayak aduh kurang lah gitu. Padahal itu momentum tuh, momentum dia buat ngasih inspirasi, ya kan, momentum buat dia ngasih arah yang sama gitu. Nah yang berikutnya time application. Dia mesti mikir, nah nih mulai 2-3 tahun ke depan operational planning. Jadi view-nya dia agak panjang nih, bukan cuma tahunan tapi 2-3 tahun lagi. Dia mesti bisa mengalokasikan resources, percaturan sumber daya, budget, alat itu diputar-putar sama dia mesti ngerti. Kemudian ketika company sudah ngasih ngadain meeting strategi, dia mesti bisa ngasih input yang signifikan gitu. Dia bisa ngomong. Jadi lucu kalau ada level GM di meeting direksi dia diem aja, tunggu arahan bapak gitu. Nggak bisa, dia mesti ngomong dan omongannya mesti valid.
Dia mesti bisa mengelola boundary antar tim. Nah, jadi di bawahnya dia kan ada leader yang tim-tim tadi kan. Nah, tim-tim itu kan harus pasti punya kewenangan. Tapi bagaimana kewenangan itu kemudian kadang-kadang perlu ditarik ulur gitu ya. Nah, itu kebijaksanaannya si GM ini nih. Mana yang oke ini A sama B bagi tugas clear, tapi oke A sama B mesti kolaborasi. Nah, itu yang bisa memainkan si GM ini. Nah, bahkan bisa managing boundaries to peer organization. Ya. Jadi divisi dia dengan divisi yang lain, bagaimana dia bisa kelola kerjasamanya. Nah, untuk itu dia mesti bisa bikin organisasi dari nol, ya kan? Bisa menyeleksi leader, jadi mesti paham kompetensi leader. Kemudian bisa managing stakeholders ya, pemegang kepentingan yang berbagai macam. Kalau perusahaan gede, kadang-kadang GM itu at least kalau keluar ya, berarti mesti bisa ngobrol sama GM lain, direksi perusahaan lain, atau mesti bisa ngomong sama minimal kepala dinas gitu kalau di pemerintahan kan. Jangan sampai dia ketemu kepala dinas dicuekin gitu karena nggak bisa ngobrol. Nah, ini kurang nih jadi GM nih. GM tuh mesti mantep. Ya apa namanya? Executive presence-nya udah harus ada. Ya, di ruang meeting rapat sama kepala dinas tuh didengerin omongannya gitu loh. Ya kan dia coaching leaders, dia bisa mengakses kinerjanya leader tadi tuh ya. Jadi dia tahu leader yang beneran kerja as leader sama yang pencitraan dia tahu ya kan. Eh, Building diverse organization, jadi organisasi yang isinya macam-macam keahlian, macam-macam bidang gitu kan. Eh, Membangun agility ya, kelenturan di organisasi. Nah, ini spesifik mungkin di era digital ya. Organisasi itu nggak sekaku itulah job desk-nya, strukturnya. Selama bisa bikin strategi capability building itu membangun kapabilitas tim tapi yang efeknya jangka panjang. Investasi terhadap tim untuk nanti impactnya 2 tahun lagi. Saya mesti bangun apa? Apakah saya mesti investasi di sistem baru ya kan di IT? Apakah saya mesti eh, ngadain training khusus buat tim saya dan seterusnya itu capability building yang sifatnya strategis. Nah, apa yang jadi tipikal transisinya? Nah, suka mengabaikan tadi pengembangan kapasitas kepemimpinan di bawahnya. Jadi yang ingatnya angka mulu. Dia nggak pernah ngembangin dari si leadership. Nggak peduli sama leadership timnya, soft skill timnya. Dia nggak observasi misalnya, ini kayaknya kok gue lihat di kalendernya si leader di bawah saya ini nggak kelihatan tuh ada momentum dia ngadain team building sama timnya, coaching one on one sama timnya gitu. Kok kemarin aku lihat sekilas dia lagi ngomelin timnya kok kayak gitu ya bahasanya ya. Kok kurang memotivasi ya. Tuh dia buka meeting kok kayak gitu caranya ya. Nah, kok waktu dia bikin planning kok view-nya masih pendek ya. Nah, itu dia nggak tahu tuh. Nggak nangkap itu, yang ditangkap resultnya doang. Kemudian mengabaikan eh, keharusan bahwa dia tuh meminta anak buahnya yang leader tadi untuk bertanggung jawab atas kinerja kepemimpinannya. Jadi misalnya gini, di beberapa organisasi itu mulai manajer punya KPI namanya RTC atau Replacement Table Chart. Jadi seorang manajer misalnya Mas Ismail punya anak buah 5 gitu ya. Nah Mas Ismail itu tiap tahun akan dikasih target. Mas Ismail, anak buahmu yang bisa jadi suksesormu siapa aja gitu. Nah, itu ada angkanya tuh misalnya kalau level manager itu 1 banding 1 ya. Ismail satu manajer, dia minimal punya satu suksesor, calon suksesor. Nah, nama orang itu mesti muncul dan treatment terhadap orang itu mesti ada ya. Misalnya dikasih target lebih tinggi, dikasih training lebih banyak gitu ya. Itu mesti ada. Jadi si Ismail mesti mentreat orang ini. Sehingga saya sebagai atasnya Ismail bisa nanya, Ismail, kalau si Tono anak buahmu itu in case tiba-tiba dipromosi, menurutmu berapa dia? Berapa lama dia? Ready in 1 year lah mas, gitu misalnya. Dari tahun depan. Nah, dia bisa jawab tuh. Nah, tapi kalau saya tanya, Tono tuh kira-kira kalau lo promosi berapa lama? Wah, berapa lama ya? Nggak bisa jawab nih. Berarti kan nggak pernah dipantau ya leadershipnya tuh. Nah, saya jadi tahu, wah ini Ismail berarti nggak jalanin tugas dia sebagai leader nih. Gitu. Belum lagi kan kadang-kadang kalau perusahaannya serius ya, si suksesor tadi itu di-assess beneran. Ada asesmennya. Jadi pakai psikolog, pakai asesor misalnya, pakai apa 360 derajat sehingga ketika nama dia masuk sebagai talent, nah biasanya ada kompensasi berupa tambahan gaji juga ya. Nah, kata nama jadi talent supaya dia nggak pindah-pindah gitu.
Nah, berarti kan harus dipilih banget, gitu kan, karena ada budgetnya. Yang ketiga, failing to truly empower leaders, reporting to them. Jadi gagal untuk memberdayakan para pemimpin. Seringkali, oh ada masalah, dia turun langsung. Masa turun langsung, gitu kan? Oh, gue nggak turun, nggak beres. Tuh, kayak keren banget gitu. Focusing mainly on leading downward but not much on leading sideways. Nah ini problem nih kalau GM cuma ke bawah doang tapi nggak kanan samping kanan kiri sesama GM-nya atau ke atas ya banyak keputusan dia nggak bisa jalan juga. Ya kan ide dia nggak jalan. Yang terakhir struggling antara kombinasi dengan nah ini dia sulit membedakan antara ya di zaman sekarang leader nggak bisa terlalu hierarkis juga ya. Namanya masih GM kadang-kadang juga turun langsung ke bawah. Tapi dia nggak bisa bedain tuh porsinya antara dia turun ke bawah langsung sama udah cukup di leadernya aja gitu. Nah, ini sulit membedakan itu. Either dia cuman ngomongin leader di bawahnya aja nggak pernah sama sekali ke bawah, atau terlalu sering ke bawah, leadernya jadi nggak kerja. Nah, ini transisi yang masih suka terjadi. Gitu guys. Top dulu sampai sini deh. Ada komentar nggak? Apakah leading untuk tadi? Oh, Mbak Vestiana, konsep film ini dikduk atau dukdik? Bisa dua-duanya, dipakai untuk dua-duanya. Nuansanya memang dikduk ya, dididik dulu baru didudukkan. Nuansanya itu. Tapi kalau dipakai dibalik juga oke. Misalnya kenyataannya leadernya udah apa adanya di posisi itu ya. Terus kita ragu nih orang-orang ini kompeten nggak ya sebagai leader ya. Nah, kita bisa pakai konsep pipeline ini untuk memastikan mereka itu kompeten. Oh berarti yang harus dipelajari ini A, B, C, D, E gitu. Oh berarti manajer saya mesti belajar teknik interview, mesti belajar coaching, mesti belajar desain organisasi gitu. Karena sekarang belum punya, padahal udah di posisi itu, ya kan? Berarti kan dukdik kan itu kan? Kalau kebetulan situasinya kayak gitu. Tapi kalau udah mau dipakai, no, apa ya, spirit aslinya dikduk ya, dididik dulu untuk didudukkan nanti. Soalnya kalau dukdik itu problemnya, ya itu kadang-kadang orang udah kadung nyemplung di situ belum disiapin kan. Atau konsep PPL sebenarnya pada asesmen tiap tahapan tadi ya. Asesmen tapi bisa dua-duanya, bisa bolak-balik. Eh karena organisasi kan kalau mau paling aman memang dukdik ya, diangkat dulu baru dididik tuh. Kalau dikdik tuh problemnya gini, wah aku udah di training nih, ikut manager development program, berarti terakhir dipromosi nih. Ternyata nggak dipromosi-promosi kan, lapar dia, resign ya kan. Gitu. Padahal kan nggak gitu konsepnya kan. Ngerasa udah ikut training, udah di coaching, wah aku ntar lagi promosi nih. Gitu. Nah, ada praktek yang bagus kemarin di satu perusahaan saya nemu menarik juga. Jadi ya kita kerja sama perusahaannya udah 5 tahun gitu, alhamdulillah ya. Sehingga level manajernya itu sudah mulai yang sifatnya duduk ya, duduk didik itu udah selesai, udah beres tuh 3 tahun pertama. Nah 2 tahun ini yang sering ikut kelas saya itu adalah para senior staff yang belum jadi manajer. Nah tapi kan programnya ada kayak pendampingannya gitu ya, 3 bulan gitu kan. Nah jadi manajemen bilang ini programnya trainingnya sekian hari, ada pendampingan, ada tugas-tugasnya. Kalau kalian menjalankan dengan baik dan sungguh-sungguh belajarnya, itu akan jadi salah satu poin untuk promosi kalian. Tapi kalau kalian nggak sungguh-sungguh, ya mohon maaf, ya kan, kalian akan tetap di situ. Jadi dia justru membuat program pendidikan itu sebagai salah satu seleksi, gitu. Nah itu bagus tuh menurut saya tuh. Jadi orang juga tidak langsung GR, wah gue udah ikut nih pasti dipromosi. Ya ntar dulu dijalani dengan baik nggak, ya kan? Belajar dengan baik, ya ada kemungkinan. Kalau enggak ya mohon maaf, gitu kan. Apakah leader harus orang ekstrovert di dunia IT kebanyakan introvert? Eh, enggak, bisa bisa introvert. Gini, intro ekstro itu kan bukan masalah soal dia bisa mimpin orang apa enggak ya. Intro ekstro itu masalah dia itu eh, lebih banyak merefleksi ke dalam atau eh, energinya datang dari merenung sendiri atau energinya datang dari orang lain. Ada nggak introvert yang bisa jadi leader? Ada. Ya justru ini menarik nih katanya Mbak Debut kan dunia IT kebanyakan introvert. Dunia IT yang programmer misalnya ya, itu kan kebanyakan mereka memang nggak banyak ngomong karena mereka coding gitu. Ya leadernya juga nggak bisa kebanyakan ngomong kan. Terus kapan codingnya anak buahnya kan? Gitu.
Jadi leadernya juga orang yang memahami situasi itu. Jadi dia tahu kapan dia mesti manggil, kapan dia mesti kasih input, gitu. Itu ya ceritanya. Kan komunikasi itu hanya salah satu unsur ya. Tadi kan unsur lainnya adalah dia bisa desain organisasi nggak, dia bisa desain target nggak, gitu kan. Kira-kira gitu. Tapi jalur karir kan selalu dua ya. Jalur sekarang ya, Bang ya. Ada jalur ya, leadership pipeline ini kan berarti kan jalur karir struktural kan. Karir sebagai fungsi leadership struktur, ada strukturnya. Nah, yang kedua jalur karir spesialis tuh, ahli dalam bidang tertentu. Nah, memang kalau struktural, namanya jadi pemimpin orang ya, otomatis dia tuh minimal harus senang sama orang. Jadi even dia orang IT, harus orang IT yang seneng ngurusin orang. Jadi nggak bisa introvert amat. Kalau nggak sih kayaknya dia nggak bisa jadi pemimpin ya. Jadi dia memang harus punya minat. Jadi minat sama orang gitu, minat untuk ya nah, gua kenapa sih kok dia nggak optimal gitu. Padahal biasanya oke, diajakin ngomong. Kan harus punya minat itu dong. Nah, kalau nggak punya minat itu ya mungkin dia memang pengennya di spesialis. Mungkin ya. Sama kayak dokter kan. Kalau dia nggak punya minat mimpin rumah sakit misalnya, ya nggak usah bermimpi jadi apa namanya kepala rumah sakit. Dia ambil aja spesialis, subspesialis lagi gitu. Sub spesialis lagi mungkin gitu kan. Nah, di situ nanti sekali periksa 2 juta gitu kan. Itu dia. Iya kan? Nah, tapi ya itu ngelihat hasil lab gitu langsung ketemu gitu. Dia nggak perlu ngurusin orang. Tapi kalau dia berminat jadi kepala rumah sakit, direktur rumah sakit, ya otomatis masih senang sama orang. Itu. Eh, Pak Adi, kita sering dengan leaders itu people manager, tapi seberapa jauh akses leader ke timnya, seperti THP apa sih, mendidik, people movement, rotasi lainnya, ini kayaknya profesional. Saya agak bingung. Pak Adi boleh diomongin langsung nggak Pak? Ini kalimatnya saya agak belum bisa nangkep nih pertanyaannya Pak Adi. Kita sering DGD, kita kan dengan dong. Kita sering dengan leaders itu people manager. Itu rumah SPOK-nya agak bingung saya Pak. Pak. Boleh nggak Pak dibantu Pak? Itu saya tafsir ya kalau lagi nggak bisa ngomong saya tafsir ya. Ya coba ya. Menurut tafsirnya bener nih. Kita sering mendengar mungkin ya. Kita sering mendengar leader itu dianggap sebagai people manager. Tapi seberapa jauh akses leader ke timnya seperti urusan mendidik, rotasi, padahal itu ada proporsi HR dia. Jadi di mana peran leader sebagai pendidik dan HR sebagai yang mutasi tadi ya. Oke, anggaplah begitu ya. Kalau benar ya, tafsir saya. Nah, betul leader itu people manager. Fungsi utama development tuh di leader. HR itu fungsi koordinasi people management keseluruhan organisasi. Jadi misalnya training, tanggung jawab siapa? Atasan. Tapi ketika misalnya ternyata training yang saya butuhkan buat tim saya itu banyak dibutuhkan sama tim lain juga. HR mengkoordinir itu. Jadi ini satu satu perusahaan. Nah, gitu misalnya ya. Tapi tanggung jawab saya, tanggung jawab saya. Sama kayak orang tua, Pak. Tanggung jawab mendidik ke siapa? Orang tua loh. Tapi orang tua sadar saya nggak nguasain, lalu dia sekolahin anaknya. Tapi ketika dia sekolahin anaknya, apakah lepas? Enggak dong. Saya tetap harus ngecek. Benar nggak dia bisa matematika? Benar nggak dia bisa ngaji? Benar nggak dia bisa bangun pagi disiplin? Gitu ya. Bukan berarti saya bilang sama gurunya kan, udah saya sekolahin kok nggak bener juga? Iya, nggak gitu kan? Gitu. Nah, kira-kira itu Pak. Jadi rotasi misalnya, pemindahan itu wewenang saya. Kalau di dalam tim saya, wewenang saya. Tapi saya mesti koordinasi sama HR. Kalau saya rotasi ke sini, ada implikasi nggak di talent management? Atau kalau keluar kan bukan wewenang saya. Gini, kalau saya punya anak buah, ini menarik nih. Saya mau anak buah senior, ada dua, jago dua-duanya. Saya masih ada, berarti kan mereka nggak bisa gantiin saya. Tapi saya tetap butuh salah satu. Satu lagi gimana nih? Takutnya ntar dia resign sayang juga buat organisasi kan? Kalau dia pinter kan? Maka saya memikir, bisa nggak dia jadi di tempat lain? Nah, wewenang saya kan nanti ngelepas dia kan? Oke, gue lepas nih tempat lain. Tapi kan HR yang menentukan. Oh, di mana orang ini bisa? Saya koordinasi sama mereka tuh. Ada nggak posisi buat dia nih? Ini bagus nih, posisi leader nih.
Tapi saya punya wewenang untuk lepas. HR yang punya wewenang buat apa? Ngebut di situ. Nah, kira-kira gitu, Pak Adi. Apalagi eh rekrutmen ya. HR-nya dia yang saya kandidat. Karena nggak mungkin saya nyari sendiri kan. Tapi yang tahu yang paling pas buat tim saya, ya saya dong. Jadi saya mesti bisa interview. Saya bisa interview, gali, saya tahu persis secara teknis, secara budaya, culture, secara values. Ah, HR fungsinya adalah ngecek misalnya, kalau saya dulu ya, saya pernah ngalamin jadi recruiter ya. Tugas saya itu dua. Saya rekrut satu, lihat orang, cocok nggak sama company saya, values-nya, orang ini. As a whole ya. Yang kedua, cocok nggak dia kira-kira di posisi departemen itu. Nah, itu tugas saya. Jadi jangan sampai terlalu jauh ya. Saya nyariin orang sales, ternyata karakternya orang finance gitu. Itu kejauhan. Misalnya yang ambil buat buat MT manajemen training gitu. Nah, saya harus nyari kira-kira cocok di situ. Tapi yang tahu persis cocok pleknya sampai di atasannya. Jadi atasannya mesti bisa rekrutin gitu. Cuman kalau atasannya suruh ngerjain semua nggak saya kasih kandidat, ya susah juga kapan dia kerjanya kan. Gitu. Nah, nanti saya diukur di HR lewat judgment rate ya, berapa kandidat kandidat yang saya kasih yang cocok ternyata gitu. Moga-moga cocok ya penafsiran saya Pak Adi ya. Mbak Ria Rizky nih, apa pendekatan yang efektif agar coaching tidak dianggap sebagai kontrol atau evaluasi oleh tim? Karena setiap coaching tim itu masih belum terbuka seluruhnya. Ada ketakutan coaching tersebut mempengaruhi posisi di perusahaan, padahal nah itu adalah membantu tim untuk bertumbuh. Eh, Pertama gini Mbak Ria, coaching itu kan pengembangan kemampuan tim untuk mencapai target, ya kan? Jadi tim itu mesti sadar bahwa targetmu ini yang cukup berat pasti kan, itu hanya bisa dicapai kalau kamu rutin coaching sama saya. Kalau kamu nggak mau rutin sama saya, kamu nggak akan capai ini nih. Kalau nggak capai gimana? Ya, pekerjaanmu kan terancam dong kalau gitu kan. Kalau nggak capai target kan, gitu. Nah, karena target selalu pasti lebih tinggi dari sebelumnya. Jarang saya ketemu ada, saya kayak Mas Gazan mungkin ya, atau di, saya jarang ketemu owner yang bilang, ya alhamdulillah tim ya, target kita tahun lalu sudah bagus, tercapai dengan baik. Jadi kita nggak usah naikin ya tahun ini ya. Kita cukup aja, kita kona aja, ya. Sampai gitu, nggak usah dinaikin lah. Ya. Kita kerja biasa-biasa aja. Nggak pernah saya ketemu leader kayak gitu tuh. Jadi ada juga pas bisnis lagi bagus dinaikin lagi kan, digas lagi gitu. Nah otomatis kan ini target saya segini, target saya pasti di atas gitu kan. Nah kalau saya mau capai pasti harus ada sesuatu yang saya naikkan kemampuannya kan. Nah jadi mau nggak mau saya mesti butuh coaching sama Mas Ismail sebagai bos saya karena kalau nggak saya nggak akan achieve target saya itu gitu. Nah itu logiknya begitu. Nah kita mesti bisa menunjukkan itu, nunjukin bahwa targetmu tuh di atas rata-rata, so that's why you need to learn. Learn-nya saya dampingin nih belajarnya. Saya tuh dampingin kamu supaya bisa bertumbuh, supaya capai targetmu. Tapi gimana mas kalau dia ternyata nggak di coaching achieve target? Kurang tinggi berarti targetnya. Berarti masih kependekan targetnya. Loh, dia bisa achieve sendiri kok, kurang tinggi dia gitu loh. Kasih naikin lagi targetnya. Kan toh ada kompensasi dong. Kalau dia memang ternyata ya, dia ternyata orang yang bisa mencapai target di atas bobot standarnya. Ya nanti kan ada implikasi ke bonusnya dia juga harusnya kan gitu dong. Dia nggak bisa dikasih gaji doang sama kayak yang lain atau insentifnya lebih tinggi dong. Nah, misalnya begitu. Jadi harusnya dia fine-fine aja dinaikin lagi targetnya karena ada implikasinya. Nah, otomatis dia mesti mau improve ya kan lewat belajar gitu. Di luar itu memang coaching ada skillnya Mbak Ria. Jadi kalau kita ngerasa coaching kita belum apa belum terasa positif di anak buah kita, mungkin kita perlu belajar ilmu-ilmu coaching lah. Ada skillnya memang, ada keterampilannya gitu. Ya sama lah kayak dokter ya. Dokter itu kan secara keilmuan teknis nemu nih niat baiknya gitu kan. Ini pasien udah mau berisiko jantungan gitu kan. Kan nggak tiba-tiba ngomongnya, Pak, Bapak kayaknya umurnya tinggal 2 bulan lagi deh kan nggak tiba-tiba gitu kan. Ada ilmu komunikasinya gitu loh, ya kan. Ya, ada ilmunya juga coaching. Baru ngeh kata Mas Gazan tanggung jawab development ada pada leadernya. Bukan betul Mas Gazan.
bukan ke HR. Nggak akan cukup HR-nya. Mas mau meng-hire HR berapa orang? Jadi HR tuh sekarang dipandang sebagai fungsi. Fungsi itu artinya apa? Saya leader punya fungsi, apalagi kalau udah manajer ke atas ya. Saya punya fungsi budget, berarti saya punya fungsi finance kan? Saya punya fungsi ngatur strategi, berarti saya fungsi bisnis. Saya punya fungsi HR salah satu ya, fungsi ngelola anak buah. Gitu. Nah, fungsinya apa? Fungsi teknis. Kalau rekrutmen, minimal saya interview. Tapi saya nggak psikotes dong, psikotes mah HR. Ya kan? Tapi saya nginterview pasti, nginterview pasti. Kemudian ngasih case study kalau itu pasti pasti, dengerin presentasi. Fungsi apa? eh, Fungsi mengukur kinerja saya dong. Tapi yang bikin standar ya HR, ya kan. Kalau misalnya nanti implikasi pengukurannya ke bonus misalnya, kan harus ada standar itu kan, berarti kan penilaian berapa bonusnya berapa itu kan HR sama manajemen. Tapi yang nilai siapa? Ya saya dong. Gitu. Fungsi coaching saya, training, even training saya. Tapi kalau saya nggak punya ilmunya, saya minta ke HR. Anak buahku ini butuh ilmu ini. Saya nggak tahu ilmunya apa dan training gimana. Tolong cariin dong. Nah, itu HR. HR mesti punya database, ya kan? Cari kemana kemari. Tapi, nah, kadang-kadang lucunya gini nih. Leader nggak sadar fungsi itu kan, fungsi development. HR-nya punya tugas itu. HR-nya tahu bahwa nih departemen butuh training A gitu. Dibuatinlah training. Karena leadernya nggak sadar, training nggak optimal. Kenapa? Pas lagi training digangguin mulu sama leadernya. Mas Denny training besoknya. Aduh, 2 hari ya. Aduh, bawa laptop ya mas ya. On call ya. Loh, gimana sih orang disuruh sekolah kalau on call? Nah, peran leader minimal adalah mengatur supaya Mas Dendi itu optimal belajarnya. Kerjaannya diatur, dibikinin backup dulu, jangan diganggu. Kalau perlu pulang training, diajakin diskusi. Mas Dendi apa yang dipelajari kemarin? Coba, yuk bikin presentasi lah kita sharing. Mana yang bisa diimplementasi? Nah, itu peran saya tuh, sebagai leader. Karena saya nyokolain dia kan, nyokolainnya pakai beasiswa dari HR gitu. Mau belajar skill ngobrol bisa hubungin Mimin. Nah, betul ya, betul Mas Ismail ya. Ya, coaching bisa lah kita sharing ya. Nanti dapat kaos kayak Mas Dendi. Oke, kira-kira gitu teman-teman. Ada lagi mau dikomentarin nggak? Kalau leading function. Nah, leading function ini berarti kita lihat ya, eh, kumpulan dari kumpulan fungsi finance, kumpulan fungsi operation gitu ya. Leader itulah. Bantu suksesnya bisnis tim, mengembangkan dan mengeksekusi strategi dari sisi function, strategi finance ke depan, strategi operation ke depan gitu ya. Drive functional excellent, bagaimana satu fungsi finance, fungsi operation itu bisa makin excellent kerjanya. Membangun fungsi itu dari awal bahkan gitu ya. Dari nol bisa. Eh Take ownership developing functional talent. Nah, tadi itu berarti saya punya tanggung jawab untuk mendevelop GM-GM-nya, manajer di bawahnya gitu ya, develop leaders. Nah, follow through performance of leaders berarti saya mesti bisa ngecek kinerjanya GM, gitu kan, dan bahkan memilih GM seleksi. Nah, itu ya jadi agak lebih abstrak nih janinnya. Yang kiri udah kita bahas, sekarang kita lihat yang kanan, leading function. Jadi gambaran paling gampang tadi ya. Yang kiri itu manajer keuangan, manajer akuntansi, gitu ya. Nah, kalau yang kanan itu manajer keuangan keseluruhan. Di bawahnya ada, sorry, GM keuangan atau kepala divisi keuangan. Di bawahnya ada apa tadi? Manajer keuangan, manajer budget. Gitu. Kalau HR-nya udah gede, nah ini kepala divisi atau sorry, kepala divisi HR. Jadi di bawahnya ada manajer rekrutmen, ada manajer training, ada manajer payroll gitu ya. Nah, gitu contohnya. eh Apa aja work values-nya?
Nah, ini menarik nih. Valuing what you don't know. Apa maksudnya? Karena biasanya kalau di banyak organisasi praktek yang umum ya, untuk jadi GM itu at least sorry bukan GM, untuk naik ke satu posisi di atasnya, at least sudah pernah mengerjakan dua posisi di bawahnya. Jadi misalnya staff itu udah pernah dimutasi ke bagian yang berbeda, lalu dia jadi kandidat buat manajer. Manajer dia udah memimpin satu fungsi, finance, pindahin ke akuntansi, pakai bisa, nah dia bisa jadi kandidat GM, gitu ya. Bisa gitu tuh, minimal dua tuh, dua posisi. Nah tapi lama-lama kan harus diakui pas kita naik ke atas ya, kalau tadi cuma dua-dua begitu kan ada fungsi-fungsi yang saya nggak ngerti dong. Contoh saya kalau di HR aja, direktur HR yang kayak saya misalnya datangnya dari learning, dari rekrutmen, dari talent, kemungkinan nggak ngerti payroll. Karena payroll tuh banyak kan tadinya orang akuntansi gitu, orang keuangan. Nah, maka bagaimana saya bisa menghargai apa yang saya tidak tahu? Dan artinya saya harus percaya mereka gitu. Nah, sering kali kalau saya nggak bisa menghargai itu, akhirnya saya itu punya bias. Jadi pernah ada saya ketemu fungsi HR di satu perusahaan dipegang sama direktur keuangan. Nah, jadi direktur keuangan ini selalu nanya, emang kalau ngadain training komunikasi, ROI-nya berapa? Nah, ini pertanyaan yang tidak valid ya. Karena training itu ROI-nya jauh, jauh. Kalau kalau emang kalau kita beli mesin ini ROI-nya berapa bisa mesin ya kan? Ya kalau oh training apalagi soft skill ya, itu pertanyaannya nggak valid gitu. Nah, itu sama kayak nanya begini dong. Ada orang tua gitu ya, nyokolin anaknya di TK, terus nanya sama gurunya, itu diajarin lagu-lagu nyanyi-nyanyi itu emang bagi dia fungsi hidupnya nanti buat kerja apa? Kok gitu pertanyaannya sih? Gitu. Belajar nyanyi itu kan masih jauh buat nanti ya, tapi itu butuh buat anak TK itu butuh. Nah, jadi valuing what you don't know, lalu kemudian menghargai namanya competitive advantage. Ini mungkin agak panjang jelasinnya ya. Tapi sederhananya beginilah. Ada ilmu namanya competitive advantage yang mengembangkan nama Michael Porter. Nah, itu biasanya dipakai buat mendesain perbandingan antara organisasi kita dengan kompetitor kita supaya kita bisa berkompetisi itu apa yang paling signifikan gitu. Nah, gitu itu dia mesti bisa mendesain itu ya. Karena itu jangka panjang tuh ya. Kenapa kita mesti beli ruko di area sini? Karena ini punya nilai keuntungan dengan kompetitor kita. Nah, itu dia mesti bisa baca situasi kayak gitu ya. Total business result. Nah, ini ya biasa ngomongin bukan hanya result secara partisi tapi secara keseluruhan. Di bisnis A, misalnya kalau Mas Gazan punya bisnis mungkin ada berapa produk gitu ya. Nah, head of product A itu produk banana itu, nah dia tuh satu produk itu dia responsibility itu. Being a member of business team berarti dia mesti melihat dirinya sebagai bisnis bukan hanya sebagai fungsi. Even dia masih megang fungsi finance, ya, HR, tapi dia mesti melihat dirinya sebagai apa bisnis. Nah, sehingga berpikirnya itu multifunctional, berpikirnya mesti luas. Minatnya mesti luas. Nguasain dikit-dikit tapi banyak. Gitu. Nah, time application-nya bagaimana? Dia mesti punya waktu buat mempersiapkan dan berpartisipasi dalam bisnis team meeting. Jadi dia mesti ngerti data-data bisnis, mesti bisa baca. Kemudian nanti ngasih masukan dari bidang dia terhadap bisnis, dari bidang HR terhadap bisnis, dari bidang finance terhadap bisnis, dari bidang operation terhadap bisnis. Gitu. Tapi dia mesti ngerti bacaan bisnis itu seperti apa. Perlu biasanya ngelihat external benchmark untuk dapat inspirasi kompetitor kita. Mungkin nggak dari kompetitor, tapi juga dari industri lain yang ada miripnya. Kalau saya direktur IT ya, CIO, Chief Information Officer, maka saya mesti ngelihat, oke, di industri lain ada nggak yang fungsi IT-nya sebenarnya bagus buat industri saya. Spending time with functional talent, jadi punya waktu buat tadi tuh calon-calon leader di level fungsional, di level apa namanya di bawah kita gitu. Siapa yang akan jadi suksesor kita, dia ngeluangin waktu buat coaching, mentoring. Gitu. Building a strong function, jadi membangun suatu fungsi secara kuat sekali. Skillnya apa? Skillnya dia mesti
bisa bikin strategi di level function, di level finance keseluruhan, di level HR keseluruhan, di level operation keseluruhan, di level support keseluruhan, IT keseluruhan. Termasuk mungkin nanti menetapkan ganti core system misalnya gitu ya. Nah, itu di levelnya dia nih. Desain function structure, bikin struktur organisasinya function, bisa ngelola talentnya function, bisa nyeting KPI-nya function. Jadi setiap fungsi tadi itu KPI-nya apa kira-kira alat ukurnya. Kemudian bikin ritme, pola kerjanya, sistemnya, manage budgetnya, dan bahkan menciptakan iklim organisasi di dalam fungsi itu. Nah, ini jadi makin penting lagi untuk dia menjadi teladan, untuk dia bisa public speaking, untuk dia bisa punya executive presence ya, untuk dia dilihat sebagai leader yang memang role model di fungsi itu gitu. Jadi makin penting. Ya, sesuatu yang dulu mungkin tidak terlalu penting ya. Kira-kira gitu teman-teman ya. Jadi bayangan itu ya, ini adalah mungkin semacam eh, direktur keuangan ya, direktur apa namanya HR gitu ya, direktur IT gitu. Biasanya yang udah agak besar organisasinya sih. Nah, terakhir di bagian ini ya, eh, apa isu transisinya ya. Nah, dia susah membalance hubungan dia antara eh, bisnis leader dengan grup fungsi yang lain. Itu kadang-kadang nggak mesti connect ya. Ingat ya, makin ke atas ini makin politis ya. Makin politis, kadang-kadang di beberapa organisasi tertentu makin banyak orang titipan juga gitu ya. Kita mendengar di berita kemarin ada di negara Konoha sih ada kolonel-kolonel yang nanti bakal masuk jadi GM. Ya kan nggak mungkin kolonel dimasukin jadi staff kan, pasti jadi GM dong. Nah bayangin tuh, temenmu adalah kolonel yang nggak ngerti urusan dia gitu. Nah gimana kita bisa manage itu kan? Gitu. Makin politis gitu. Kemudian bagaimana kesulitan mengintegrasikan agenda saya dengan agenda fungsi lain, ya kan? Jadi eh, aku pernah ketemu sama satu direktur HR di satu perusahaan besar yang dia butuh berapa tahun ya untuk meyakinkan direktur lain bahwa leadership training itu penting. Butuh 3 tahun kalau nggak salah. Dia nyari cara sehingga akhirnya barulah tuh 3 tahun kemudian berjalanlah satu. Karena kan dia maunya leadership training berjenjang gitu, rapi ya, tidak berjenjang. Jadi kan dia butuh izin dong dari masing-masing direktur lain supaya manajernya tuh boleh ikut training, dikasih tugas, dikasih. Dan dia butuh 3 tahun tuh. Karena tiap-tiap direktur punya agenda masing-masing. Hah? Kamu mau nyuruh anak buah saya training 5 hari? Wah, gimana kerjanya? Wah, wah, gitu kan. Itu dia butuh meyakinin para pemangku kepentingan lain tuh. Lama tuh. Sampai akhirnya approve gitu. Itu baru kemudian dia bisa berhasil agendanya dia. Memprioritaskan kadang-kadang ya kan, nah ini nih. Kan, salah satu isu transisinya adalah kadang-kadang dia suka memprioritaskan hal-hal yang dia ngerti doang, yang lain dia nggak peduli itu. Nah, jadi kemarin saya ketemu sama satu organisasi. Organisasi ini sebenarnya semacam CSR ya. CSR dari satu konglomerasi lah. Tapi budgetnya gede nih, yayasan nih, budgetnya gede. Nah, terus saya kenal sama presidirnya. Saya kenal presidirnya, kemudian saya interaksi sama anak buahnya kan. Jadi direksinya itu cuma 2 atau 3 gitu. Oh, tiga. Presidir, satu wakil direksi, satu lagi direktur keuangan. Nah, saya kenal 2 orang di antaranya. Nah, si saya pas ngobrol sama anak buahnya, saya nanya, si Bapak A yang saya kenal presiden itu pegang apa? Oh, dia pegang ini Pak, para area officer, orang-orang yang eksekusi di berbagai daerah. Terus yang bikin-bikin program pendidikan siapa? Oh, si wakilnya Pak, gitu. Terus dalam hati saya mikir, oh, gue tahu kenapa area officer dipegang sama presiden. Karena presidennya mantan orang sales. Jadi bagi dia lebih gampang ngurusin area officer kan di area-area daripada ngurusin teknis, pendidikan gitu kan. Nah, menurut saya itu poin nomor 3 ini ya. Kadang-kadang kita SLD suka memprioritaskan hal yang kita familiar doang. Karena saya mantan sales, saya ngurusin sales aja. Saya mantan keuangan, saya keuangan aja gitu. Yang lain-lain saya pura-pura nggak lihat gitu. Nah, kemudian, nah problem lainnya adalah suka hanya ngerjain kerjaan operasional dan nggak mikir strategis gitu. Jadi operation aja yang diurusin gitu. Padahal 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, 5 tahun lagi itu apa yang akan terjadi harusnya kita
Yang terakhir adalah dia suka mempertahankan status quo. Karena ada dilema ya. Dilema di level ini tuh antara gini. Situasi sekarang bisnis masih bagus. Harus dijagain kinerja jangan sampai turun. Sementara kalau saya berinovasi itu kan belum tentu jadi, belum tentu sukses. Kalau saya kalau saya ke sana nanti belum tentu sukses. Sementara di sini harus diurusin juga. Nah, juggling itu tuh ya. Nah, akhirnya yang alami apa? Alihnya pasti ke yang sekarang karena status quo ini kenyataannya di depan mata masih bagus, masih harus diurusin. Nah, kecuali tiba-tiba ada krisis kayak COVID ya, status quo ternyata nggak bisa jalan. Ya, otomatis saya harus inovasi gitu. Tapi daripada inovasi yang belum tentu, saya pasti akan prioritas yang udah jelas-jelas aja. Itu. Nah, terbukti ya di negara Konoha kan begitu ya masyarakatnya ya. Eh, Daripada nyari yang ngasih pembaruan, ya mendingan yang nyari keberlanjutan kan gitu kan. Bahkan narasi keberlanjutan itu memang bagus sih buat kampanye itu. Kecuali lagi krisis ya, krisis lagi parah berdarah-darah, nah baru kita pengen pembaruan. Oke, sampai sini ada yang lagi yang mau komentarin saya lihat chat ya. Eh, Sebelum jadi pengusaha, saya nggak punya pengalaman kerja sama orang. Setelah 12 tahun bangun usaha, baru baca leadership pipeline. Tahu-tahu secara posisi udah terlanjur leading business enterprise. Pertanyaan bagaimana cara mengevaluasi diri? Apakah saya sudah cukup pipeline? Ada nggak tanda-tanda tangible bahwa saya sudah on track, on track? Nah, ini pertanyaan yang ada juga di buku ini. Gimana dengan tadi ya, CEO tapi bisnisnya belum segede Astra gitu, ya kan? Gimana tuh? Nah, ini mana yang kayaknya di bisnis saya dibutuhin, belum ada. Ya udah kerjain aja. Jadi si penulis buku ini juga bilang jangan plek-plekan juga ngikutin semua dan maksain. Misalnya tadi kan ada 6 level tuh. Ya 6 level 5 passage ya. Terus oh berarti bisnisnya dibikin 5 level. Nggak usah dipaksain juga. Cukup dilihat mana yang dibutuhkan karena kejadiannya nih saya mungkin kembali ke gambar ini ya. Kejadiannya begini kalau mau dipakai logiknya gambar ini ya. Leading staff kan pasti ada lah ya. Ada karyawan di bawah kan. Tapi kalau ibarat kata kita pebisnis tuh berarti kan mulai dari leading others sampai ini itu dikepok jadi satu orang ya. Ini owner, ini karyawan gitu kan. Emang gitu karena kompleksitasnya juga belum segede itu ya kalau cuma punya restoran satu gitu kan. Ya ya emang masih bisa saya handle semua, bawahnya karyawan semua gitu. Nah, cuman kita mesti sadar bahwa ketika saya mulai nggak bisa ngukur nih, nggak bisa ngurus nih. Oke, sekarang karyawan saya udah ada 30, saya akan fokus di apa namanya? eh, ngurusin menu-menu di dapur. Nanti otomatis karyawan di depan itu akan tidak terurus. Saya mesti angkat satu leader di sana. Nah, leader sana mungkin di sini kan, leading others kan, gitu. Nah, maka saya develop dia sesuai fungsi itu. Nah, fungsi fungsi saya yang tadi saya kerjain saya lepas ke dia. Tapi yang lain kan masih ada di saya nih, ya kan? Mikirin untung rugi, profit and loss, organisasi yang menjadi saya. Nah, jadi Mas Gazan bisa pakai buku ini nanti untuk melihat ya eh, yang dibutuhkan apa untuk bisnis saya sekarang. Ambil tuh kita pelajari gitu. Misalnya tadi tuh kenyataannya saya butuh desain organisasi karena orangnya agak banyak dan mungkin berantakan kalau nggak didesain organisasinya. Ya belajarlah desain organisasi. Kenyataannya saya udah mulai nih butuh belajar soal setting KPI atau OKR supaya kerja orang terukur. Nanti kalau saya mau kasih kompensasi lebih benefit juga fair gitu. Oh, berarti saya masih belajar performance management. Nah, performance manajemennya makin lama makin rumit nih. Oh, saya hire orang HR misalnya gitu kan. Fungsi itu saya kasih ke dia, tapi saya masih harus ngerti sedikit-sedikit. Nah, gitu Mas Gazan. Jadi kalau owner biasanya menggunakan checklist itu sebagai eh, inspirasi ya. Panduan mencari inspirasi apa saja yang saya butuhkan. Soalnya nggak realistis juga begini kan. Mentang-mentang saya bisnisnya masih kecil, berarti kan cuma ada karyawan sama saya. Terus berarti saya cukup di sini leading ada saja. Nggak bisa lah. Orang saya mesti mikirin untung rugi. Kan di sini belum. Ya di sini kan belum mikirin untung rugi. Untung rugi mikirnya di sini. Nggak mungkin juga kan. Kalau saya hanya pakai yang di bawah ini aja gitu. Apa checklistnya.
Nah gitu sih. Tapi buku ini cukup lumayan ngasih gambaran itu. Gimana kalau organisasi saya tidak segede itu. Oke, ada lain kah komentar atau pertanyaan atau masukan ya? Karena kan ini diskusi buku sebenarnya ya. Saya nggak ahli juga dalam arti saya nggak punya lisensi untuk ngajar ini, cuman buku ini bagus sekali. Jadi eh, salah satu buku yang saya baca ulang-ulang dan recommended banget lah. Dan buku kayak gini masih belum ada kompetitornya ya. Maksudnya kalau buku leadership misalnya kayak buku leadership doang ya, kayak contoh ada nanti salah satu yang mungkin saya akan jadwalkan buat sharingkan juga ya Mas Ismail ya. Judul bukunya Leadership Challenge itu bagus juga. Tapi itu kan buku semacam itu pesaingnya banyak ya. Kita bisa bandingkan dengan bukunya John Maxwell gitu ya. Jumlahnya beda, tapi bisa dipakai Seven Habit gitu misalnya. Seven Habit kan bisa dibandingkan dengan beberapa buku lain. Nah, yang kayak gini nih, masih agak jarang nih buku lain yang idenya mirip tapi angle-nya beda itu. Jadi ini agak unik nih. Kayaknya entah business owner atau orang HR minimal kudu baca ini. Karena dari sini nanti kita bisa bikin kompetensi. Kalau udah organisasi gede ya. Oh berarti level manager saya kompetensinya A, B, C, D yang harus di develop. Bikinin programnya gitu misalnya. Leading bisnis, berarti dia ngomongin soal short term and long term profit ya. Eh, Bagaimana ngomongin apa namanya shareholder value ya pasti udah ngomongin soal saham segala macam gitu. Supaya si pemegang saham senang sama kita gitu. Dia mesti mikirin succession planning, talent management, kemudian dia bisa mesti running board meeting ya, meeting BOD yang juga sekali lagi nggak mudah karena makin politis. Kadang-kadang BOD yang lain itu bukan saya yang milih, bisa jadi dipilihkan oleh pemegang saham gitu. Mengembangkan strategi perusahaan, mulai berinteraksi dengan pelanggan, tapi juga masyarakat, industri, asosiasi. Saya mesti ikut di asosiasi. Kalau nggak nanti asosiasi tiba-tiba dikasih kewenangan pemerintah punya standar, jadi saya dirugikan gitu kan. Lalu skillnya bikin bikin strategi, eksekusi strategi, paham soal bisnis model gitu ya. Kemudian mengintegrasikan berbagai fungsi, finance, operation itu gimana bisa terintegrasi, bikin sistem bisnis, memanage complexity, lalu bisa memahami data yang tersedia. Kan kalau makin ke atas kan kita baca data aja kan. Nah, data itu saya bisa paham, bisa baca, bisa analisis gitu. Nah, susahnya ya kadang-kadang masih ke bawah mindset functional leader, susah membangun BOD yang tadi ya, kepentingannya beda-beda. Kemudian, nah ada pemimpin bisnis yang kadang-kadang kalau bisnisnya itu udah lama gitu, udah jalan status quo, kayak nggak tahu how to make money, terus tiba-tiba bangkrut loh. Ya kan? Ada bisnis kayak gitu. Kalau mungkin pernah lihat kutipannya CEO-nya Nokia waktu jatuh dulu, si yang HP ya, kayaknya nggak ada yang salah sama bisnis kami. Kok kita kalah ya? Mereka kayak nggak tahu apa sebabnya gitu. Nah, kalau di zaman sekarang ya gagal untuk melihat bagaimana seharusnya bisnis saya didigitalisasi, bagian mana yang perlu digitalisasi, bagian mana yang sebenarnya nggak usah dulu gitu ya. Itu yang apa namanya eh, krusial ya. Nah, kalau leading enterprise, nah ini lebih kompleks karena enterprise result yang mesti dipertimbangkan. Anak perusahaan dengan berbagai direkturnya itu, kemudian dulu kan kalau kita kita baca kisahnya yang cukup terkenal ya, GE General Electric itu Pak Jack Welch punya strategi begitu. Pokoknya bisnis kita GE itu harus jadi nomor satu atau minimal nomor dua di bidangnya.
Kalau nggak bisa nomor satu nomor dua kita lepas aja bisnisnya. Nah gitu tuh dia bisa kayak gitu. Karena daripada kita cuman eh, apa, ngeluarin resources untuk hal-hal yang kita nggak bisa bagus-bagus amat di situ. Nah, Betul. memahami bisnis model yang beda-beda. Nah, ini maksudnya gini, kadang-kadang ada bisnis yang ya sederhana mungkin gini ya. Ada bisnis yang B2C, B2B ya. B2C itu iklan sekarang, besok bisa laku, itu bisa laku. Tapi B2B itu kadang-kadang presentasi sekarang lakunya 6 bulan lagi. Nah, ketika kita gede di B2C, bisnis bisnis to customer langsung, kadang-kadang kan kita nggak sabaran pas punya anak perusahaan yang B2B kan, gitu. Nah, atau kadang-kadang dari enterprise ya, enterprise tuh perusahaan kayak Medco, Astra, Bosowa misalnya itu udah punya bisnis yang dia yang lain plus punya sekolah misalnya. Nah, sekolah itu kan agak unik tuh, misalnya karena dia itu revenue-nya itu patok ya. Kan sekolah nggak bisa segampang itu nambah murid ya, kan kelasnya terbatas kan. Jadi revenue-nya patok steady aja. Tapi ada terus gitu. Jadi nggak bisa tuh eh, pemilik sekolah bilang, kita pasti bisa naikkan target 20% tahun depan. Kelasnya nggak ada, bos. Ruangannya nggak cukup. Itu nggak bisa. Jadi nggak bisa memproduksi kayak gitu juga kan gitu. Tapi dia steady tuh, panjang. Rata-rata kan orang jarang yang ngeluarin anak di tengah-tengah kan. Jadi kalau kita bisa ngerekrut siswa baru dari SD, kemungkinan 6 tahun tuh kita punya revenue kan. Gitu. Nah, memastikan 6 tahun itu mereka nggak pindah, ya kan, mas seterusnya. Nah itu bisnis modelnya kan lain-lain ya. Membangun budaya organisasi, nah ini makin krusial ya, karena yang diurusin banyak orang. Berkomunikasi ke audiens yang luas, ke pemerintahan, ke media, mesti tampil di media gitu ya. Gitu. External presence yang mesti hadir tuh di media, hadir di pertemuan asosiasi, punya visionary thinking, skillnya ya. eh Team building di level eksekutif, nah ini complicated ini karena di level enterprise kadang-kadang yang dipimpin para CEO juga yang balik lagi itu kadang-kadang diisi oleh kepentingannya lain-lain. Nah, ke pemerintahan gitu ya, wali kota, gubernur, kemudian ke presiden gitu ya. Nah, seperti itu. Gitu teman-teman. Pak, apakah artinya PR pertama yang diperlukan dalam implementasi leadership pipeline ini adalah mendesain organisasi sesuai kebutuhan sekarang dan mendesain untuk kebutuhan masa depan atau 5 sampai 10 tahun mendatang? Oh iya iya. Iya. Ya tentu saja sekarang dulu kan. Nah, kalau 5-10 tahun mendatang ya tergantung visi organisasinya. Tapi betul, kalau kita ngerti konsep ini, terus kemudian owner kita ya, itu punya pandangan beliau ke depan, nah leadership program bisa membantu. Berarti kita mesti nyiapin orang kayak gimana, supaya beneran nih company kita 10 tahun lagi masih ada dan gede. Ya kan, kalau cuman, pokoknya kita harus sampai 10 tahun lagi review sekian, bla bla bla, di industri nomor sekian, tapi nggak pakai framework, biasanya sih cuman jadi angan-angan, ya kan. Ya, karena tadi tuh paling sederhana adalah misalnya gini, nyatanya kita punya cabang, per cabang itu revenue-nya 500 juta misalnya gitu. Terus pengen ningkatin jadi 2 miliar. Nah, pilihannya dua. Digedein cabangnya sekarang, atau dibuat cabangnya jadi 4. Ya kan? Nah, jadi 4, berarti kan kudu mikir. Kepala cabangnya, karyawan cabangnya, supervisor cabangnya gitu kan. Training di cabang itu. Nah, itu tuh. Otomatis perlu framework gitu. Atau nggak usah deh di tempat ini kita gedein. Kita gedein lagi gedungnya, pelayanannya. Ya sama juga, karyawannya nambah, apa namanya, resourcesnya nambah. Nah, akhirnya butuh framework gitu. Kecuali tadi ownernya bilang, udahlah segini gini aja, cukup aja lah. Itu terjadi dan itu nggak apa-apa kalau mau ya. Itu terjadi, saya kasih ini karena ini nggak apa-apa lah. Sebut di Bopet Mini itu di Ben Hill, nggak punya cabang dia, enak masakan Padangnya. Bahkan ya ownernya langsung ngelayanin jadi kasirnya itu. Bahkan kalau kita pesan nggak pakai ditulis-tulis guys. Tur seramainya kayak gitu nggak pakai tulis-tulis. Saya pernah denger ada pelanggan nanya sama si ownernya itu di kasir. Bu, ini nggak pakai dicatat-catat ya, orang pesen-pesen aja terus ngaku di kasir gitu. Eh, emang nggak takut rugi ya? Ownernya bilang, ya kita mah kepercayaan aja mbak. Udah,
Ya nggak apa-apa kalau mau bisnis kayak gitu. Alhamdulillah sih kayaknya mereka masih untung ya. Iya, kalau mau kayak gitu. Tapi ketika dia mulai punya 2 cabang misalnya, nah itu pasti mulai muncul isu kualitas. Masakannya sama nggak, standar nggak? Nanti kan butuh kompetensi yang sama, butuh leader buat melihara itu. Nah, barulah muncul tuh di si pipeline. Tapi kalau dibilang enggak lah kita di sini-sini aja lah. Toh anak saya juga nggak pengen ngelanjutin kayak jadi segini, ntar saya meninggal tutup juga nggak apa-apa. Ya udah nggak apa-apa sih. Nah, tapi kalau dia punya apa namanya keinginan buat mengembangkan, nah akhirnya butuh sih pipeline tadi. Bismillah, eh, Pak Teddy dan bapak-bapak penggagas Daras Community, terima kasih sudah apa dibuatkan forum apa ya berarti ini ya klub membaca lah gitu ya kurang lebih ya. Hari ini belajar leadership pipeline dari Pak Teddy. Ya insight-nya sebetulnya banyak, tapi intinya sih em, leadership pipeline ini tuh membantu perusahaan untuk memastikan selalu ada stok leader gitu loh untuk Hmm. setiap kita mau bertumbuh gitu karena udah kerasa di perusahaan kami itu mau berkembang mudah gitu sebetulnya tapi siapa nih yang mimpin gitu kan siapa yang mimpin proyek kekurangan gitu. Nah tapi yang menariknya nih Pak Teddy, pas kita desain itu leadership portrait gitu kita udah desain ada apa ada 6 level ternyata Pak, PR ada PR lagi, tapi sebetulnya itu bukan bukan apa ya, harusnya sih di rekrutmen udah beres, tapi ternyata di bawah leading self ada passage lagi Pak Hmm. dari orang-orang yang bahkan tidak bisa memimpin diri sendiri gitu. Jadi Oh, dia kalau dia masih dependen lah kalau di Seven iya, Habits iya, itu iya, Pak. iya. Jadi boro-boro mimpin orang lain, mimpin diri sendiri aja belum bisa. Nah itu apa ya? Memang sih kalau kita rekrut harusnya kalau bisa sudah bisa mimpin gitu kan. Tapi jadi PR lah kita ngerekrut orang itu katanya banyak yang nganggur, tapi begitu direkrut nggak ada yang bisa kerja gitu. Karena boro-boro kompetensi gitu, bahkan mendisiplinkan diri aja nggak bisa gitu. Nah itu kayaknya PR Indonesia emas ya Pak. Wis. Iya juga, betul, betul, betul. Ada passage lagi di bawah itu gitu, Iya, passage iya, pertama. iya. Itu aja Pak. Pak tadi makasih banyak Wow. sudah sharing buku ini. Siap, thank you. Oke. Itu teman-teman moga-moga habis ini tertarik baca dan mau menggunakan waktu luangnya buat membaca daripada buat scroll-scroll yang kurang bermanfaat ya. Itu misinya. Kalau seandainya itu sudah mulai terjadi ya, jadi jam bacanya teman-teman itu bertambah gara-gara ikut komunitas ini, nah, insya Allah udah lumayan berhasil nih komunitas kita Bang Mail ya. Itu. Ya, thank you Mas Teddy. Jadi teman-teman nanti juga boleh ya diajakin juga teman-temannya yang lain buat ikut komunitas kita gitu ya. Nanti saya kasih linknya di grup WhatsApp. Jadi ini bukan komunitas buat orang yang sudah suka baca ya. Justru ini Mm-mm. juga komunitas untuk orang yang tadinya belum baca jadi mau baca gitu ya. Tadi dari satu buku aja kita udah dapat banyak insight sebetulnya yang disampaikan oleh Mas Teddy kayak oh ternyata yang ngurusin people manager itu bukan HR loh, tapi leadershipnya. Bahkan kalau mau lebih konkret lagi tuh direct leadernya kan gitu ya yang ngurusin si tim di bawahnya. Bukan bukan semuanya diserahkan kepada HR. Terus kita nih sekarang banyak urusan dengan micromanage ya. Ternyata ada fitrah manajerialnya yang nggak beres gitu ya kalau kalau Iya, iya, teman iya. sebelah yang ngomongin apa fitrah pertumbuhan ini berarti ada fitrah manajerialnya yang Oh nggak iya beres juga ya. ya. Fitra Ya, men. jadi seorang direktur masih berkutat dengan apa individual kontributor gitu ya. Nah, itu ada fitrah manajerialnya yang nggak beres. Oke, thank you teman-teman. Sampai berjumpa lagi di bulan depan. Silakan kita aktif di grup. Terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, betul, betul, betul.